Xie Jingxuan mendarat di sebelah tubuh klan balap kayu dan dengan hati-hati mengumpulkan tetesan mata air kehidupan. Gerakannya tepat dan disengaja, hampir seolah-olah dia takut mengganggu tubuh. Kereta kristal yang membawa yang lain melayang di atas pulau. Saudara Xing, Xiang Xi, Su Changsheng, dan Su Jiadong sangat fokus, cahaya di mata mereka menyala semakin jelas. Bahkan napas Xing Yuyuan berangsur-angsur dipercepat. Luo Chen, Du Xiangyang, dan Song Tingyu menoleh untuk melihat Qin Lai, kegembiraan terpancar dari mata mereka. Mereka berharap dia dapat membantu mereka mengambil tubuh elit kuno tertentu dengan membuka segel pada mereka. Ketiganya telah memutuskan target mereka sejak lama. Pada titik waktu ini, tidak ada lagi tetesan cairan yang tersisa di tubuh klan Wu Trace. Xie Jingxuan, setelah mengumpulkan semuanya ke dalam wadahnya, mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Lai. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, bolehkah saya mengambil tubuh ini? Tentu saja, kata Qin Lai, senyum tipis di wajahnya. Mata Xie Jingxuan berbinar. Tubuh klan balap kayu ini mengandung warisan kuno dan dipenuhi dengan energi kehidupan yang kuat. Dia meraihnya dan dengan cepat terbang ke menara batu tempat dia tinggal dan berkultivasi saat ini. Ledakan. Fluktuasi kekuatan yang terlihat dengan mata terbuka menyebar dari menara batu itu seperti lautan pepohonan yang menghijau. Itu membawa suara pohon kuno yang bergetar bersama dengan gemerisik daun yang jatuh. Jiwa setiap orang yang mendengar ini menjadi tenang dan damai. Bahkan seseorang sekuat Xing Yumiao bisa merasakan aura warisan yang tersembunyi di dalam tubuh klan Wu Trace dari fluktuasi kekuatan yang kuat itu. Jika mereka semua memasuki menara batu itu, mereka akan menemukan tubuh itu memancarkan cahaya zamrud yang redup. Xie Jingxuan duduk di depan tubuh klan Wu Trace dan melepaskan kesadaran jiwanya, tangannya membuat gerakan aneh. Bibit pohon muncul di telapak tangannya dan tumbuh. Setiap cabang dan daun yang terbentuk seolah dipenuhi dengan energi kehidupan yang luar biasa. Tanda kuno yang menyerupai daun muncul dari kulit kasar seperti kulit kayu dari klan balap kayu itu, bergejolak dalam darahnya dan bersorak seolah-olah mereka telah menemukan tempat asalnya. Rune itu melayang ke arah bibit hijau di tangannya, dengan cepat mereka tumbuh lebih besar dan lebih kuat seperti sebelumnya. Aura energi kehidupan yang kuat melonjak dari menara dan menyebar ke segala arah. Tidak ada vegetasi yang terlihat dimanapun di pulau ini, tetapi setelah aura energi kehidupan menyebar dari menara, rerumputan kecil mulai tumbuh dengan keras. Itu adalah keajaiban. Dia sudah mulai menyerap energi dari tubuh klan Wu Trace. Seru Xing Yumiao, suaranya sedikit bergetar. Dia mulai menerima warisan yang dikandungnya. Qin Lai, Du Xiangyang berteriak, mengalihkan pandangannya yang berapi-api padanya sekali lagi. Luo Chen dan Song Tingyu secara bertahap merasa sulit untuk mengendalikan diri. Qin Lai mengangguk. Pergilah ke tubuh yang kamu inginkan, dan aku akan membantumu membuka segel pada mereka. Jumlah energi yang Anda serap bergantung pada nasib baik Anda. Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Luo Chen segera melompat dari kereta kristal dan menembak ke arah target masing-masing. Du Xiangyang mendarat di samping tubuh seorang anggota Asura Rache. Anggota ras Asura bertubuh tinggi. Klan Asura Rache laki-laki buas dan ganas, seperti monster atau hantu. Wanita memiliki kecantikan yang luar biasa, dada yang subur, dan bokong yang indah. Elit yang dipilih Du Xiangyang jelas laki-laki. Dia mengenakan baju besi merah yang sepertinya terbuat dari potongan kristal unik alami. Setelah diperiksa lebih dekat, baju besi itu tampak terbakar seperti api. Saat dia mendekati tubuh, kegembiraan membanjiri Du Xiangyang. Gumpalan api merah meletus dari lengan bajunya, matanya, dan bahkan telinganya. Dia tiba-tiba tampak seolah-olah dia telah ditelan oleh api. Qin Lai hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui bahwa Du Xiangyang sudah siap. Dia mengangguk dan berkata, tunggu sampai aku memecahkan segelnya. 7 lampu prismatik yang mempesona muncul dari batu nisan penyegelan iblis dan mengenai tubuh elit ras Asura. Wosh wosh wosh. Tubuh elit ini tiba-tiba meletus dalam nyala api merah menyala. Panas luar biasa yang tampaknya mampu membakar dunia bahkan membuat Du Xiangyang, seorang praktisi bela diri yang mengolah kekuatan api, langsung mundur. Teror memenuhi wajah semua orang di atas kereta kristal. Semua dari mereka merasa seolah-olah mereka akan diselimuti api. Namun sensasi itu hanya berlangsung sesaat. Di hadapan 7 cahaya dewa, api merah dengan cepat surut dan menghilang di dalam tubuh elit ras Asura. Tubuh elit Asura Rache bersinar seperti logam yang dipanaskan, tetapi tidak menunjukkan permusuhan apapun. Sekarang aman. Qin Lai mengangguk. Du Xiangyang menggosok tangannya untuk mengantisipasi, akhirnya bergerak mendekat dan duduk di sebelah tubuh elit Asura Rache. Dia menyalurkan seni rohnya dan mulai menyerap api merah darinya. Setelah menonton Du Xiangyang melakukan ini untuk sementara waktu,
Qin Lai menatap Luo Chen. Luo Chen telah memutuskan seorang anggota perlombaan sayap abu-abu. Klan ras sayap abu-abu ini telah terluka parah sebelum mati, dan sayapnya tidak memiliki bulu. Jika semua bulu klan ras sayap abu-abu rontok, mereka biasanya akan menumbuhkannya kembali seiring waktu. Klan ini, bagaimanapun, telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena tidak hidup, bulu-bulunya tidak tumbuh kembali. Meski begitu, tulang sayapnya masih sangat tajam. Permukaan tulang-tulang itu memiliki pola alami, memancarkan aura kuno dan destruktif yang memukau. Dia, kata Luo Chen. Qin Lai mengangguk dan memerintahkan Demon Sealing Tombstone. Ketika 7 lampu prismatik turun, energi aneh membentuk bulu-bulu di tubuh klan sayap abu-abu. Sayap coklat keabu-abuan itu memancarkan aura yang ringan dan gesit, tetapi pancaran cahaya prismatik secara bertahap membuat aura itu menghilang. Setelah segelnya rusak, Qin Lai tidak bertahan lama. Dia akhirnya mengarahkan kereta kristal dan mencari jejak Song Tingyu. Ah! Xing Shengnan berseru dengan lembut. Qin Lai berkonsentrasi dan menemukan posisi Song Tingyu. Saat dia melakukannya, dia membeku dan menatapnya dengan kaget. Tidak seperti Xie Jingxuan dan yang lainnya, yang telah memilih tubuh yang berukuran mirip dengan manusia, Song Tingyu telah memilih kerangka yang sangat besar. Kerangka ini milik sejenis binatang yang menyerupai singa atau harimau, panjangnya hampir 100 meter. Ratusan tulang dengan berbagai ukuran membentuk kerangka mengerikan ini, semuanya berwarna putih keabu-abuan. Kerangka ini tidak bersinar, tetapi memiliki aura kuno yang buas. Satu-satunya bagian dari kerangka binatang purba ini yang memancarkan cahaya adalah matanya. Terlepas dari kerusakan waktu, mereka masih tampak seperti kristal tanpa cacat dan menyimpan cahaya mengalir yang tidak diketahui. Mata Song Tingyu bergetar saat dia menatap sepasang mata aneh binatang purba itu sendiri. Song Tingyu tersenyum dan berkata, "Yang ini. Apa kamu yakin?" "Saya yakin." "Baik," seru Qin Lai, mengambil tindakan. Dia berkomunikasi dengan Demon Sealing Tombstone dan lampu prismatiknya menyinari kerangka binatang itu. Kerangka besar yang tidak bersinar dengan cahaya apapun tiba-tiba menjadi ungu kristal. Sekarang kerangka sepanjang 100 meter ini memancarkan cahaya yang indah dan tampak seolah-olah telah diukir dari sepotong kristal ungu. Pada saat yang sama ketika transformasi ini terjadi, setiap tulang kerangka mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga tanpa henti. Di kejauhan, Du Xiangyang dan Luo Chen tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh dengan kaget. 7 cahaya dewa mengalir dari batu nisan penyegelan iblis seperti sungai yang panjang dan berliku. Itu tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai, tiba-tiba, itu mencambuk kerangka binatang itu. Dan auman primal yang luar biasa bergema dari kerangka kristal yang indah perlahan-lahan menghilang. Mata indah Song Tingyu berbinar bahagia. Dia melihat ke arah Qin Lai, dan ketika dia mengangguk, dia segera mendekati kepala kerangka itu. Matanya menatap ke dalam mata binatang itu, dan cahaya meteorik kecil melesat ke mata binatang itu seperti kilatan petir. Aura purba kuno muncul dari tulang kerangka, tetapi tidak terasa buas. Sebaliknya, sepertinya dia berteriak kegirangan saat mengalami sesuatu. Semua orang di atas kereta kristal fokus pada Song Tingyu dan menyaksikan dengan takjub saat dia mendapatkan energi aneh dari mata binatang itu. Xie Jingxuan, Du Xiangyang, Luo Chen, dan Song Tingyu masing-masing telah memilih tubuh elit kuno untuk diri mereka sendiri dan mulai mendapatkan keajaiban yang ada di dalamnya. Saudara Xing, Xiang Xi, Su Changsheng, dan Su Jiadong telah mengikuti setiap langkah mereka. Mereka telah melihat segalanya. Kecemburuan yang bersinar di wajah mereka tidak bisa disembunyikan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mereka tiba-tiba mulai memikirkan manfaat yang disebutkan Qin Lai. Setelah mendarat di pulau dengan saudara Xing, Qin Lai menarik berbagai macam tulang berwarna-warni, utuh dan patah, dari cincin spasialnya. Mereka jatuh ke tanah dan memancarkan berbagai jumlah energi roh. Semuanya jelas berasal dari berbagai jenis makhluk. Tulang-tulang ini berasal dari tubuh elit kuno yang dihancurkan oleh tubuh progenitor Fudo dan Jiang Zuze dalam darah iblis dalam perjuangan mereka melawan batu nisan penyegelan iblis. Qin Lai telah berhasil mengumpulkan mereka saat makam dewa runtuh menjadi ketiadaan. Tulang-tulang ini tidak dapat dibandingkan dengan tubuh utuh para elit kuno dan tidak lagi memiliki kekuatan tersembunyi, warisan, dan rahasia yang mereka miliki. Terlepas dari itu, mereka masih mengandung sejumlah besar energi roh halus yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada yang biasanya dimiliki oleh batu roh. Seorang praktisi bela diri dapat mengambil tulang dengan energi yang cocok dengan atribut yang mereka kembangkan dan menyerap energi itu untuk meningkatkan batas kekuatan mereka. Keempatnya pantas mendapatkan seluruh tubuh elit kuno dan manfaat berharga yang ada di dalamnya, kata Qin Lai dengan tenang. Kamu tidak bertarung di Graveyard of Gods,
tetapi kamu dapat memilih dari tulang-tulang ini sebagai hadiah untuk menjadi kekuatan bawahan dari Bloodfiend Sect. Namun, tidak perlu iri, ada lebih dari satu makam dewa. Saya mungkin dapat menemukan lebih banyak dari mereka di masa depan, jadi jika Anda dengan setia melayani Sekte Bloodfiend sampai saat itu tiba dan memberikan kontribusi yang layak, Anda akan dihargai seperti mereka. Itu benar, Qin Yumiao setuju. Di dunia ini, kamu bekerja untuk makananmu. Masing-masing dari kalian dapat memilih 10 tulang masing-masing, kata Qin Lai, lalu menatap Xing Shengnan dan tersenyum. Kakak, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Xing Yuyuan, senyum bermain di sudut bibirnya. Xing Yumiao merasa bersemangat juga. Kedua bersaudara itu menduga bahwa Qin Lai mungkin memikirkan hal lain untuk Xing Shengnan. Tak lama, Qin Lai dan Xing Shengnan menaiki kereta perang kristal dan membuat jarak antara mereka dan yang lainnya. Dia kemudian bertanya, apakah ada tubuh di bawah sana yang cocok untukmu, kakak? Cahaya gembira bersinar dari mata kecil Xing Shengnan. Adik laki-laki, kamu. Saya juga masuk ke Graveyard of Gods sebagai peserta trial, ujarnya. Saya memiliki hak untuk memilih dari tubuh elit kuno ini juga. Jika ada di antara mereka yang menarik minat Anda, saya dapat membantu Anda membuka segel mereka. Aku tidak bisa, seru Xing Shengnan. Ini terlalu banyak. Qin Lai berusaha membujuknya sebaliknya. Tidak apa-apa, kakak. Lagi pula aku mungkin tidak bisa memanfaatkannya. Mereka mungkin akan sia-sia, jadi saya lebih suka beberapa pergi ke Anda. Tidak, Xing Shengnan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku benar-benar menolak untuk mengambil apa yang menjadi hakmu. Pada akhirnya, Qin Lai tidak punya pilihan selain menyerah untuk membujuknya. Di dalam wilayah Gunung Pedang Surgawi, Luonan berkultivasi di puncak gunung yang sepi dalam keheningan. Sinar pedang yang menyilaukan merobek udara di sekelilingnya seperti sekumpulan ikan yang berenang di dalam akuarium yang tak terlihat. Serangan gencar yang tajam ini memotong ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping, menciptakan celah yang tidak jelas namun sangat indah di ruang angkasa. Itu adalah lambang kekacauan. Beberapa saat kemudian, saat fenomena tidak wajar ini mereda, Luonan menjadi tenang. Cener-cener, dia bergumam berulang-ulang. Kesepian memenuhi matanya, dan dia memancarkan aura yang sangat menyedihkan. Ding! Tiba-tiba, pedang lebar yang telah ditusukkan ke puncak gunung di dekatnya mengeluarkan nada rendah yang menggema. Saat itu bergema di seluruh gunung, kata-kata berkilau mulai muncul di permukaan bilahnya. Luonan segera menghilangkan kesedihannya dan bergegas melewati pedang itu. Menatap kata-kata yang sekarang menghiasi bilahnya, dia menjadi semakin gelisah. Tak lama, seluruh tubuhnya gemetar. Cener masih hidup, serunya pada dirinya sendiri, matanya menjadi merah saat bersinar terang. Tidak hanya dia hidup, dia bahkan mendapatkan tubuh elit kuno. Dia menunjuk ke pedang, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari jarinya. Cahaya memasuki pedang dan mulai mengeluarkan suara yang tajam dan bernada tinggi. Siting. Beberapa praktisi bela diri dengan aura tajam dan pedang panjang diikatkan ke punggung mereka muncul dari istana megah di daerah tersebut. Ada apa? Nenek para praktisi bela diri bertanya saat mereka tiba satu demi satu, berlutut dengan hormat. Siapkan formasi teleportasi spasial segera. Luonan memerintahkan. Bersiaplah untuk mengikutiku ke benua pembantaian surgawi. Kita akan menuju ke setting Sun Islands. Pada saat yang hampir bersamaan, di atas gunung lain yang sepi, mata dari 5 pedang surgawi lainnya menyala. Pedang surgawi itu, Yan Bai, melompat berdiri. Xiangyang masih hidup, serunya. Dia bahkan menyuruhku mengunjungi setting Sun Islands untuk memilih tubuh elit kuno. Setelah memberikan serangkaian instruksi singkat dan membuat berbagai pengaturan, dia menuju ke formasi teleportasi spasial seperti Luonan. Dalam batas-batas wilayah Sekte Terminator, kilat yang lebih ganas daripada kilat tanah terlarang guntur di makam dewa memenuhi tanah ajaib. Bola petir yang sangat besar melayang di langit tinggi di atas tanah itu, menggelegak dengan energi listrik. Gelembung berdesir di permukaan bola petir itu, terkadang muncul dan meledak seperti gelembung di dalam kolam petir. Langit yang gelisah di tanah ini tampak seolah-olah terhubung dengan 9 surga itu sendiri. Naga yang terbuat dari petir yang kuat mengalir di langit, naik dan turun seperti air terjun yang mengguncang langit. Tanah ajaib ini sebenarnya adalah lembah di mana energi guntur dan kilat tetap dalam kekacauan abadi. Ini adalah Thunder God's Roar, area kultivasi pribadi Forevator Terminator. Di tengah lembah ini, banyak pohon Thunderblades membentuk hutan lebat. Masing-masing dari mereka berusia lebih dari 1000 tahun, lebih tebal dan lebih besar dari lempengan kayu Thunderblades yang diambil Qin Lai dari orang barbar timur. Mereka telah ditempatkan dengan cara tertentu,
menyebar untuk membentuk dasar yang menopang sebuah altar yang terbuat dari kristal yang luar biasa. Listrik mengalir melalui altar itu. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan pakaian berantakan duduk di atas altar itu dengan mata terpejam, sesekali menghembuskan napas dari hidungnya. Dia memiliki janggut yang panjang dan lurus, dan karena dia duduk, janggutnya berhasil menyentuh lantai. Gemuruh-gemuruh bergema di udara seolah-olah longsoran batu besar sedang terjadi. Naga raksasa dengan petir murni terus-menerus turun dari awan dan menyerang altar, menyerang lelaki tua itu sampai mati. Miliaran ular listrik kecil menggeliat di rambut dan janggut lelaki tua itu. Dia memancarkan aura kekuatan yang mengejutkan. Maju, lelaki tua itu meraung dengan suara menggelegar. Benang guntur dan energi petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depannya dan berubah menjadi celah volta yang membelah langit itu sendiri. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat ini membuat jalinan ruang di depannya terbuka, memperlihatkan aliran ruang yang berputar. Seorang pria muda yang terbungkus guntur dan energi kilat melayang di dalam aliran spasial yang kacau itu. Dia berputar tanpa tujuan, terombang-ambing di sungai cahaya bintang. Ini adalah domain kacau dan bengkok yang ada di antara ruang, zona yang dilarang untuk dimasuki oleh semua makhluk di bawah alam abadi. Energi kacau menerpa Chuli di dalam bola petir dan energi kilatnya. Banyak bola hitam pekat muncul di sekitarnya dan meletus, melepaskan kekuatan penghancur bintang mereka. Kekuatan ledakan bola ini membuat bola yang melindungi Chuli berkedip dari waktu ke waktu, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Meringkuk di dalam bola petir dan energi petir itu, Chuli merasakan perasaan aneh. Harapan memenuhi matanya dan dia berteriak, "Nenek moyang." Benang petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya, dengan paksa merobek celah sempit di ruang angkasa. Jumlah guntur dan energi petir yang tak berujung bisa dilihat melalui celah itu. Guntur yang menderu meledak dari celah itu seolah-olah beresonansi dari kolam kilat 9 surga. Suara mendesing. Kekuatan mengisap yang luar biasa menyembur dari celah spasial dan langsung menelan bola petir dan energi petir Chuli. Bang! Kekuatan itu merenggut Chuli dari aliran spasial yang kacau dan kembali ke alam roh. Nenek moyang. Chuli menangis saat dia muncul dari bola petir dan energi petir yang menyelamatkan nyawa yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia berjalan ke arah lelaki tua itu dan berlutut, menundukkan kepalanya dan berseru, "Aku gagal, Tuan." Setelah berpisah dengan Qinlai di tanah terlarang guntur, Chuli pergi ke tanah es terlarang dalam upaya untuk menemukan Qinlai lagi dan mencari tanah dewa terkubur. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan tanah dewa terkubur di bawah perlindungan roh es. Dia akhirnya berkeliaran di tanah es terlarang sampai makam dewa runtuh. Dia jelas tidak mengalami pertempuran terakhir di tanah dewa terkubur dan tidak tahu apa yang terjadi tepat sebelum makam dewa runtuh. Ketika itu benar-benar runtuh, dia segera menyadari bahwa support ini telah selesai, mengambil harta pamungkas yang telah diberikan oleh Forefather Terminator kepadanya, dan menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah bagaimana dia menghindari gelombang kejut dari Kerun Mahadewa Spasial dan mendapati dirinya hanyut melalui aliran ruang yang kacau. Setelah melayang tanpa tujuan untuk apa yang tampak seperti selamanya, Forefather Terminator akhirnya menemukannya dan menariknya kembali ke alam roh dan sekte Terminator. Jika Thunder Pearl tidak memiliki kesadaran jiwaku, aku tidak akan bisa menemukanmu di dalam ruang yang kacau. Nenek moyang Terminator mendengus, lalu berkata, "Bicaralah. Kenapa hanya kamu yang tersisa?" Chuli tertawa sinis dan menundukkan kepalanya, menceritakan semua yang terjadi di dalam makam dewa. Dia tidak menahan satu detail pun. Beberapa waktu kemudian, Forefather Terminator tiba-tiba berteriak, "Apa seorang anak yang mampu meredam jiwanya dengan guntur dan kilat saat masih di alam Nether Passage?" Ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Chuli mengangguk. "Di mana anak ini sekarang?" Nenek moyang Terminator bertanya, cahaya aneh bersinar di matanya. "Kamu harus menemukan anak itu bagaimanapun caranya. Aku ingin melihatnya sendiri. Aku tidak tahu di mana dia sekarang." Chuli menggelengkan kepalanya. "Nenek moyang." Sebuah suara keras menggelegar dari luar lembah, sama menggelegarnya dengan kekacauan di dalam. "Su Xiuling dari Illusory Demon Sekte mengirimi kami pesan. Mereka mengatakan bahwa ada 3 tubuh elit kuno di Kepulauan Matahari terbenam di dekat benua pembantaian surgawi. Dia bilang itu milik kita bahwa Chuli pantas mendapatkannya." Qinlai. Chuli tergagap. Itu pasti perbuatan Qinlai. Mata nenek moyang Terminator bersinar dengan warna abu-abu yang mengingatkan pada awan gelap di langit di atas. Semua ledakan guntur yang memenuhi lembah tiba-tiba menjadi sunyi, dan kilat yang menyala membeku di udara seperti cabang-cabang pohon yang tembus cahaya. Teriakan yang datang dari luar lembah juga berhenti. Tak lama, seorang pria parubaya yang tingginya lebih dari 2 meter muncul.
Armor beratnya yang berwarna biru tua berdentang dan berdentang saat dia dengan cepat memasuki lembah. Buk 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 buk. Lembah itu tampak bergetar dan mengerang dengan setiap langkah yang diambilnya. Saat pria ini muncul, Chu Li dengan hormat memberi hormat padanya. Paman muda Lei Yan. Dia berkata, kakak senior, kata Lei Yan saat dia mendekat, wajahnya berubah menjadi seringai kasar. Jika pesan si Siuling benar, tubuh Dewa Perang Asura juga harus berada di antara tubuh para elit kuno itu. Sebuah percikan listrik melintas melalui mata coklat keabu-abuan Forevator Terminator. Dia merenung sejenak, lalu berkata, kalian berdua mengirim kabar ke Hei Site dan membawanya bersamamu ke Kepulauan Matahari Terbenam sesegera mungkin. Hei Sit, Chu Li bertanya, kewalahan dengan keterkejutan. Kau mengundang Hei Site untuk pergi bersama kami bahkan Lei Yan tampak terkejut. Bukankah itu sedikit? Nenek moyang, seru Chu Li. Lord Hei Site adalah ahli Asura Rache. Bukankah tidak pantas baginya untuk pergi ke sana dan memilih tubuh elit kuno? Kami berutang budi pada Asura Rache, kata Forevator Terminator dengan suara serius. Memberi Hei Site kesempatan untuk mendapatkan jenazah leluhurnya akan menjadi cara kami untuk membayar mereka kembali. Nenek moyang Terminator berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Qinlai ini sebenarnya bersedia untuk memesankan 3 tubuh elit kuno untukmu meskipun dia tidak tahu apakah kamu hidup atau mati, dia anak yang baik. Saya pernah mendengar desas-desus tentang anak itu sebagai sisa kejahatan Sekte Bloodfin, sela Lei Yan, bahwa dia mengolah seni roh darah. Chu Li tertawa pahit. Dia, memang, mengolah seni roh darah. Kami memiliki hubungan normal dengan Asura Rache, jadi siapa yang peduli jika kami bersahabat dengan Bloodfin Sect, nenek moyang Terminator berkata dengan lambaian tangannya yang ceroboh. Dulu ketika ras Asura menyerbu tanah kekacauan, memakan banyak praktisi bela diri hidup-hidup, mereka dianggap iblis dan iblis. Orang-orang seperti Jiang Zuze dan anak buahnya pasti tidak memegang lilin untuk dosa ras Asura. Dipahami. Lei Yan mengangguk. Aku akan memberitahu Hei Site. Pergi, kata Forevator Terminator. Dan ingat untuk membawa Qinlai kembali ke sini setelah kamu selesai dengan itu. Sebuah istana megah berdiri di kedalaman wilayah ilusori Demon Sect. Banyak patung setinggi sekitar belasan meter berjajar di aulanya, wajah mereka terus-menerus berubah dari satu penampilan ke penampilan berikutnya dan menyulitkan orang untuk melihatnya dengan baik. Di sebuah ruangan luas di tengah istana itu, Sue Moyan berlutut di depan sebuah singgasana yang mengesankan, menunggu wanita yang duduk di dalamnya untuk berbicara. Wanita itu memiliki penampilan ilusi yang tidak jelas seperti patung-patung itu. Bertentangan dengan penampilannya, bagaimanapun, suaranya terdengar keras dan jelas. Saya meminta Siuling mengirim pesan ke Sekte Terminator untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilih 3 tubuh elit kuno untuk diri mereka sendiri, katanya. Mereka mengirim seseorang untuk melakukannya akan menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan dengan identitasmu sebagai anggota Sekte Iblis Darah. Terima kasih atas semua perhatianmu, Tuan, kata Sue Moyan lembut. Luonan dan Yan Bai dari Gunung Pedang Surgawi telah dimobilisasi, lanjut Yuling Wei. Suaranya yang lembut sepertinya mengandung kekuatan magis yang menghangatkan hati. Tidak akan lama bagi mereka untuk tiba di benua pembantaian surgawi dan mencapai Kepulauan Matahari Terbenam. Dengan pengakuan Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, dan sekarang Sekte Iblis Ilusi, setengah dari 6 pasukan peringkat perak besar tidak lagi mematuhi persyaratan yang ditetapkan 1000 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa Bloodfin Sect akhirnya akan dapat melihat cahaya hari sekali lagi. Sue Moyan masih berlutut di lantai, gemetar. Air mata menggenang di matanya. Inilah yang selalu diimpikan oleh semua Bloodfin Sect. Pemuja Fudo Hitam dan 3 keluarga besar tidak bisa lagi mengklaim bahwa anggota Sekte Iblis Darah yang masih hidup adalah sisa kejahatan yang perlu dibasmi. Alasan mereka tidak lagi adil. Yu Lingwei menghela nafas, lalu berkata, namun, jika mereka terus menyerang Bloodfin Sect dan membenarkannya sebagai konflik antar kekuatan, kamu masih akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sue Moyan menggertakkan giginya, tekad bersinar di matanya. Saya tidak akan bisa memberikan bantuan apapun dalam konflik sebesar itu, kata Yu Lingwei dengan muram. Bloodfin Sect juga merupakan kekuatan peringkat silver. Itu bukan salah satu dari pasukan bawahan Illusory Demon Sect. Saya mengerti. Sue Moyan mengangguk sedikit. Konflik antara pasukan peringkat silver selalu brutal. Kecuali Sekte Setan Darah bersedia melepaskan kemerdekaan mereka dan tunduk pada Sekte Setan Ilusi sebagai kekuatan bawahan, Sekte Setan Ilusi tidak punya alasan untuk ikut campur. Konflik bersifat abadi di tanah kekacauan, tetapi bahkan pertempuran terpahit pun perlu mengikuti konvensi tertentu. Perburuan ini berlangsung selama lebih dari 1000 tahun.
Yu Lingwei menggelengkan kepalanya. Saya berharap Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar dapat menahan diri dan menghentikan aktivitas mereka setelah ini. Dia menghela nafas lagi. Jalan yang kamu pilih adalah jalan yang sangat keras, Moyan. Inilah yang diinginkan ibuku, ayahku, dan setiap tetua dari Bloodfin Sect, kata Sue Moyan. Tidak peduli seberapa sulit untuk berjalan di jalan ini, tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar, kita akan terus berjalan di sana. Sangat baik. Yu Lingwei melambaikan tangannya. Temukan ayahmu. Saya harap dia masih agresif dan kuat seperti 1000 tahun yang lalu. Sue Moyan membungkuk dan pergi. Kembali di setting Sun Islands, Xie Jingxuan, Song Tingyu, Luo Chen, dan Du Xiangyang menghabiskan seluruh waktu dan usaha mereka pada badan elit kuno yang telah mereka pilih, bekerja keras untuk menyerap semua yang tersisa di dalam diri mereka. Qin Lai juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan kristal jiwa dan batu nisan penyegel iblis untuk mengisi kembali energi jiwa dan darahnya siang dan malam, memfasilitasi penciptaan makhluk baru or penekan jiwa. Mulai hari ini, Qin Lai bekerja keras untuk memulihkan energi jiwa dan darah yang sekali lagi telah terkuras oleh soul suppressing darinya. Dia memadatkan gumpalan kesadaran jiwa dan mengirimkannya ke dalam bola, diam-diam mengamati pekerjaannya. Qin Lai sudah lama terbiasa dengan ini. Setiap kali or penekan jiwa menghasilkan kekuatan vakum yang kuat dan menguras energi jiwa dan darahnya, yang setiap 3 hingga 5 hari, Qin Lai hanya menonton dalam diam. Kali ini, dia melihat sungai cahaya yang tampaknya tak berujung mengalir ke area terlarang jauh di dalam or penekan jiwa. Tak lama kemudian, semua energi jiwa dan darah yang dikeluarkan oleh putaran penyerapan ini darinya memasuki sungai yang panjang ini. Qin Lai mengikuti sungai ini ke kejauhan. Itu menyerupai pita cahaya yang menjadi lebih kecil dan lebih kecil karena terus lebih dalam ke dunia batin bola itu. Pita cahaya ini memasuki ruang di mana diagram roh kuno dan diagram konsep embun beku melayang di udara. Tubuh leluhur darah juga menghuni ruang ini, dikelilingi oleh bola cahaya berdarah yang tampak seperti pembuluh darah. Sebenarnya, ini adalah ruang kedua di dalam orb penekan jiwa. Tidak peduli di mana dia melihat, Qin Lai hanya bisa melihat kabut-kabut yang tak henti-hentinya. Namun, 5 diagram besar yang menyerupai awan dan tubuh leluhur darah bukanlah satu-satunya hal yang ada di ruang ini. Pada saat ini, Qin Lai menggunakan persepsi jiwanya dan menemukan bahwa ruang ini tidak seluas yang dia pikirkan. Kabut melonjak di area tepat di belakang diagram roh. Hampir tampak seolah-olah itu hidup. Pita cahaya yang membawa energi jiwa dan darah Qin Lai akhirnya mengalir ke area itu dan menghilang di dalamnya. Qin Lai tahu bahwa area khusus ini mengarah ke ruang ketiga di dalam orb penekan jiwa. Gumpalan kesadaran jiwanya berkedip dan tiba di area kabut yang menggeliat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mencoba memasukinya. Begitu dia melakukannya, sensasi merobek membanjiri kesadaran jiwanya dan membuatnya gemetar tak terkendali. Terlepas dari itu, gumpalan kesadaran jiwanya berhasil menembus batasan itu. Detik berikutnya, ia memasuki ruang ketiga di dalam orb penekan jiwa. Dia akhirnya mencapai ruang ketiga. Ruang ketiga ini menampung diagram roh majemuk yang sangat besar yang memenuhi setiap incinya. Itu menyerupai jaring laba-laba yang menyelimuti seluruh dunia. Pembuluh darah bercahaya padat yang tak terhitung jumlahnya saling silang untuk membentuk diagram roh misterius yang tak terlukiskan. Banyak diagram roh dasar membentuk diagram roh yang sangat besar ini, dan bahkan diagram roh tingkat menengah yang lebih dalam yang belum pernah dilihat Qin Lai sebelumnya terlihat di dalamnya. Gumpalan kesadaran jiwa Qin Lai kedua memasuki ruang ini, dia bersen Mahadewa dengan pembuluh darah. Diagram besar seperti web ini tiba-tiba menyala dengan cahaya yang intens. Hampir seolah-olah lampu ajaib telah dinyalakan, semua ruang ini langsung menjadi sangat terang. Informasi mengalir ke Qin Lai seperti serangan gencar. Sisa energi jiwanya dengan cepat habis sebagai hasilnya. Gumpalan kesadaran jiwa ini segera menjadi tidak jelas dan dengan cepat menghilang. Suara mendesing. Bagian utama dari kesadaran jiwa Qin Lai tiba-tiba mengalir dari ruang ketiga di dalam orb penekan jiwa. Itu terbang melalui ruang kedua ke yang pertama, lalu keluar dari ruang di antara alisnya dan kembali ke danau jiwanya. Pada saat itu, informasi tentang cara menuliskan beberapa diagram roh peringkat menengah membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang. Pengetahuan ini mengukir dirinya ke kedalaman jiwanya seperti banyak jejak mental yang tembus pandang. Punggung Qin Lai tiba-tiba menjadi tegak lurus, membeku di tempatnya duduk. Matanya abu-abu dan redup, dan dia tampaknya telah memasuki kondisi meditasi yang aneh. Dia saat ini sedang mencerna sejumlah besar informasi yang membanjiri dirinya. Dia bekerja untuk mengatur pengetahuan bahwa diagram roh ajaib di ruang ketiga telah ditransmisikan kepadanya dan mempelajarinya. Saat dia melakukannya, suara keras terus bergemuruh di kepalanya, membuatnya sedikit linglung.
Diagram roh memegang struktur dunia dan hukumnya di dalam garisnya. Ini adalah ekspresi kekuatan yang paling realistis, lugas, dan mendalam. Sangat lama kemudian, Qinlai akhirnya selesai mencerna semua informasi yang dia terima dari ruang ketiga di dalam orb penekan jiwa. Terlepas dari seberapa besar transmisi info, semuanya berjumlah satu diagram roh peringkat menengah yang disebut diagram penyegelan jiwa. Sebagai salah satu komponen dari diagram roh yang sangat besar di dalam ruang ketiga, diagram roh ini terdiri dari beberapa puluh ribu utas energi roh yang saling bersilangan. Diagram penyegelan jiwa hanya memiliki satu kegunaan. Itu menyegel jiwa. Itu bisa menyegel jiwa ke dalam diagram roh dan menggabungkannya sebagai energi. Ini berarti bahwa, jika diagram penyegelan jiwa telah dimasukkan dalam diagram gabungan, jiwa bisa ada di dalam artefak diagram itu. Sebagai seorang seniman, Qinlai mengerti apa yang diwakili oleh diagram ini. Dia mengerti betapa pentingnya diagram penyegelan jiwa, seberapa besar itu akan meningkatkan kekuatan artefak roh. Diagram roh memegang struktur dunia dan hukumnya di dalam garisnya. Ini adalah ekspresi kekuatan yang paling realistis, lugas, dan mendalam. Kata-kata yang diucapkan suara itu sebelumnya belum hilang dari pikirannya. Bahkan, mereka terus bergema di kepalanya dengan keras dan jelas. Qinlai membuka matanya, tatapan serius terbentuk di dalamnya. Dia mengulangi kata-kata itu untuk dirinya sendiri saat dia merenungkan apa artinya. Struktur, hukum, ekspresi kekuatan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, matanya berangsur-angsur menyala. Dengan santai mengambil tablet roh dari cincin spasialnya, Qinlai mengumpulkan energi rohnya dan mulai membuat tulisan di atasnya. Dia mencoba untuk menuliskan diagram penyegelan jiwa. Beberapa menit kemudian, tablet roh itu tiba-tiba meledak dengan dentuman keras dan asap tebal membumbung ke udara. Sama seperti itu, upaya pertama Qinlai telah meledak. Diagram penyegelan jiwa yang kompleks runtuh karena, setelah menulis hanya 1/10 dari utas, dia membuat kesalahan. Namun dia tidak membiarkan kegagalan ini menyurutkan semangatnya. Dia mengeluarkan tablet roh lain dan mulai menulis sekali lagi. Hanya dalam 1 jam, tablet roh yang hancur mengelilinginya saat dia terus-menerus gagal menuliskan diagram roh. Meskipun demikian, Qinlai tetap tenang dan damai saat dia terus menulis diagram roh di lebih banyak tablet roh. Beberapa saat kemudian, Qinlai berhenti menulis diagram penyegelan jiwa karena dia telah menghabiskan energi jiwanya. Menyebarkan kesadarannya ke seluruh tubuhnya, dia memeriksa dirinya sendiri dengan cermat. Karena dia telah menghabiskan energi jiwanya, danau jiwanya jelas menyusut dalam jumlah yang signifikan. Energi jiwa murni membentuk cairan di dalam danau jiwanya. Jiwa sejatinya, yang terendam di dalam danau jiwa, adalah puncak dari ingatannya, kesadaran jiwa, jejak jiwa, dan asal jiwanya. Semakin dia menggunakan energi jiwanya, semakin banyak danau jiwanya menyusut. Setiap kali orb penekan jiwa menghabiskan energi jiwanya, danau jiwa Qinlai akan berkurang menjadi sekitar setengah dari ukuran biasanya. Setelah mengisi kembali energi jiwanya menggunakan kristal jiwa, danau jiwanya secara bertahap akan kembali normal. Proses ini adalah siklus konstan untuk meningkatkan dan menurunkan jumlah energi jiwa di dalam danau jiwa Qinlai. Jiwa sejati di dalam danau jiwa mewujudkan kesadaran jiwa, ingatan, dan asal jiwa seseorang. Itu perlu dipelihara oleh danau jiwa, dan ketika seseorang menggunakan energi jiwa mereka, danau jiwa akan mengering. Jiwa sejati yang tidak memiliki dukungan danau jiwa akan dengan cepat menjadi lebih lemah. Jika kurangnya dukungan itu bertahan untuk waktu yang lama, jiwa sejati pada akhirnya akan menghilang. Kesadaran pikiran seseorang berasal dari jiwa sejati mereka. Mereka dapat menggunakannya dari gumpalan kesadaran untuk merasakan kehidupan, mendeteksi aura, dan bahkan menyerang musuh melalui penggunaan energi jiwa. Untuk membentuk seni roh yang kuat dan atau melepaskan keajaiban artefak roh, seseorang perlu mengilhami mereka dengan kesadaran pikiran mereka. Namun, kesadaran pikiran juga ada sebagai bagian dari jiwa sejati seseorang. Jika mengalami serangan yang mengerikan dan dihancurkan, jiwa sejati akan rusak juga. Begitu kesadaran pikiran seseorang mengalami kerusakan yang cukup parah, jiwa sejati mereka secara bertahap akan menjadi rapuh dan tidak jelas. Semua pikiran ini melintas di benak Qinlai seperti kilat. Dia menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang misteri di balik danau jiwa dan jiwa sejati. Selain itu, dia menyadari bahwa jiwa sejatinya tumbuh lebih kuat meskipun dia gagal untuk menuliskan diagram penyegelan jiwa berulang kali. Dengan setiap kegagalan, sepertinya jiwa sejatinya sedang diperkuat. Qinlai memfokuskan semua kesadaran pikirannya pada danau jiwanya dan memasuki jiwa sejatinya, berniat untuk memeriksanya. Dia terkejut menemukan bahwa banyak retakan kecil dan hampir tidak terlihat melapisi jiwa sejatinya. Lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak bisa mendeteksi ketidaksempurnaan ini.
Kekuatan guntur yang dahsyat memenuhi celah-celah ini. Di permukaan, mereka sepertinya tidak mempengaruhi jiwa sejatinya, dan dia juga tidak bisa merasakan apakah itu berbahaya atau tidak. Namun dia tidak bisa menghilangkan perasaan buruk yang mereka berikan padanya. Setelah mempertimbangkan penemuan ini untuk waktu yang lama, kesadaran muncul di wajah Qin Lai dan dia menjadi pucat. Ini, pemberantasan guntur surgawi adalah metode di mana seseorang berkultivasi dengan menggunakan guntur dan kilat untuk meredam jiwa mereka. Meskipun metode ini memang melunakkan jiwa seseorang, itu juga menyebabkan kerusakan tidak langsung. Retakan kecil yang baru saja dia perhatikan telah dibuat ketika dia menempa jiwa sejatinya di tanah terlarang guntur dan di atas Phoenix api emas yang mengalir. Jiwa sejati Qin Lai perlahan bisa memperbaiki retakan ini dan kembali ke kondisi semula, tapi itu hanya bisa melakukannya jika dia tidak berkultivasi secara sembarangan. Jika dia tidak menemukan kerusakan yang disebabkan oleh pemberantasan guntur surgawi pada jiwa sejatinya, dia tidak akan belajar menahan diri. Dia akan memaksa dirinya untuk terus berkultivasi sebelum jiwa sejatinya pulih sepenuhnya. Kultivasi sembrono seperti itu akan menyebabkan jiwa sejatinya suatu hari merobek dirinya sendiri atau meledak dengan sendirinya. Itu berarti kehancuran jiwa sejatinya. Hal yang paling menakutkan dari semua ini adalah dia tidak menyadari bahaya ini sama sekali. Dia tidak tahu bahwa budidaya pemberantasan guntur surgawi memiliki kelemahan yang mengerikan. Hari ini, saat dia berkonsentrasi untuk menulis diagram penyegelan jiwa, dia tiba-tiba menyadari bahwa retakan ini perlahan dan entah kenapa disembuhkan. Qin Lai tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa, jika dia terus berkultivasi pemberantasan guntur surgawi tanpa memperhatikan kekurangan atau kelainan pada jiwa sejatinya, bencana tidak akan terhindarkan. Pada saat itu, Qin Lai akhirnya ingat tentang bagaimana kakeknya sering berbicara tentang pengetahuan tentang penempaan artefak dan menekankan sifat luar biasa dari diagram roh saat dia mengolah pemberantasan guntur surgawi. Kakeknya juga menyuruhnya untuk memperlakukan orb penekan jiwa sebagai harta paling penting dalam hidupnya. Ruang ketiga di dalam orb penekan jiwa dan diagram roh yang dikandungnya mampu menyembuhkan retakan di jiwa sejatinya. Menuliskannya untuk menutupi kekurangan budidaya pemberantasan guntur surgawi. Mungkinkah kakeknya telah merencanakan segalanya untuknya bahkan jalur kultivasinya? Qin Lai merenungkan ini dengan bingung. Dia terus menghabiskan beberapa hari berikutnya menyerap lebih banyak energi jiwa dari kristal jiwa dan mengisi kembali darahnya menggunakan batu nisan penyegel iblis. Tak lama kemudian, orb penekan jiwa menguras mereka sekali lagi, dan dia mengirim gumpalan kesadaran jiwa untuk mengikuti mereka langsung ke ruang ketiga di dalamnya. Qin Lai menyaksikan pita cahaya yang mengandung energi jiwa dan darahnya perlahan mengalir ke tengah diagram besar yang menyelimuti semua ruang ketiga seperti jaring. Saat dia melakukannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata air jiwa murni, 3 makhluk kecil, dan bahkan lebih banyak rahasia ada di balik jaring itu. Lebih jauh lagi, gumpalan kesadaran jiwanya belum memicu reaksi lain di ruang ketiga ini atau mengaktifkan diagram roh yang sangat besar. Itu mungkin karena dia belum sepenuhnya memahami rahasia diagram penyegelan jiwa. Akibatnya, dia tidak bisa mendapatkan pengetahuan lain tentang diagram roh tingkat menengah. Namun, tepat ketika Qin Lai akan meninggalkan gumpalan kesadaran jiwanya, 3 makhluk kecil berbentuk seperti kilin api, seorang klan balap kayu, dan binatang kristal guntur tiba-tiba muncul dari pusat jaring yang sangat besar. Saat mereka keluar dari area di belakang diagram, ketiga makhluk kecil itu langsung menuju Qin Lai. Mereka berlari ke arahnya dengan gembira, terus-menerus beralih antara keadaan nyata dan tidak berwujud. Dari sudut pandang Qin Lai, mereka menyerupai 3 bola api yang menyala-nyala, energi zamrud, dan kilat yang menyambar ke arahnya. Meskipun ketiga makhluk kecil itu terus mengiriminya kasih sayang melalui hubungan mereka dengannya, dia tidak berani berinteraksi dengan mereka di sini dengan kesadaran jiwa yang murni. Dia baru saja mengetahui bahwa kesadaran pikiran dan jiwanya adalah bagian dari jiwa sejatinya. Jika salah satu dihancurkan atau dipaksa untuk menghilang, jiwa sejatinya akan menerima kerusakan berat dan menjadi tidak jelas. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari orb penekan jiwa. Suara mendesing. Qin Lai membuka matanya. Gumpalan kesadaran jiwanya menarik diri ke danau jiwanya dan bergabung kembali ke jiwa sejatinya. Ketiga makhluk itu muncul dari ruang di antara alisnya seperti garis-garis cahaya yang aneh, perlahan-lahan mengambil bentuk padat seukuran kepalan tangan. Mereka semua menekan Qin Lai dengan penuh kasih sayang dan memohon makanan. Qin Lai menyelidiki cincin spasialnya dan mengeluarkan kristal api surgawi, bahan roh yang mengandung energi guntur dan kilat dalam jumlah besar, dan cabang-cabang hijau yang diberikan Xie Jingxuan kepadanya. Dia melemparkan mereka ke tanah, dan ketiga makhluk kecil itu dengan gembira menerkam mereka dan berpesta sepuasnya. Pada saat yang tepat ini, 3 orang yang terbungkus petir muncul di kejauhan,
turun ke Kepulauan Matahari Terbenam. Sambaran petir ini menimpa sebuah pulau yang layu, menghantamnya dengan semburan listrik. Itu mencungkil lubang raksasa di pulau yang luasnya beberapa ratus meter persegi. Di dasar lubang hangus itu, Lei Yan, Chulu, dan seorang klan Asura Rache yang tangguh berdiri. Anehnya, klan Asura Rache memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Seru klan Asura Rache, jelas tidak menyalahkan Lei Yan karena keturunannya yang ceroboh. Matanya, yang memiliki pupil berbentuk salib, berkilau dengan cahaya yang luar biasa. Roh kekosongan dan kekacauan, 3 roh void dan chaos yang masih muda. Ledakan klan Asura Rache membuat Chuli benar-benar bingung. Lei Yan awalnya sama tercengangnya dengan Chuli. Namun, setelah memproses situasi sejenak, dia bergidik ketika kesadaran menyapu dirinya. Kenapa Spirits of Void and Chaos ada di sini? Serunya. Ikuti aku. Hei Site berteriak. Klan Asura Rache dengan cepat menentukan arah mana yang harus dituju dan terbang ke kejauhan. Dia menyerupai sinar hitam cahaya yang menembus langit biru. Paman senior, apa itu Spirits of Void and Chaos? Chuli bertanya dengan bingung. Ekspresi muram melintas di wajah Lei Yan saat dia merenungkan pertanyaannya sejenak. Mari kita mengejar Hei Site dulu. Kita harus terus mengawasinya dan mencegahnya dari tindakan nakal. Dia meraih bagian belakang kerah Chuli dan berubah menjadi sambaran petir dengan geraman rendah, mulai mengejar Hei Site. Pada saat yang hampir bersamaan, Xing Yumiao, Xiang Xi, dan setiap ahli lainnya yang tersebar di seluruh Kepulauan Matahari Terbenam merasakan tekanan aura Hei Site. Mata mereka tiba-tiba melebar saat mereka memahami kekuatan sebenarnya dari jiwa seorang ahli. Kesadaran jiwa seluas dan menghancurkan seperti kedalaman laut menyelimuti Kepulauan Matahari Terbenam, seolah-olah langit sendiri telah runtuh menimpa mereka. Setelah lama kembali ke tempat tinggal mereka sendiri di salah satu Kepulauan Matahari Terbenam, saudara Xing, Xiang Xi, dan semua orang bergegas keluar dari kamar kultivasi mereka dan melakukan perjalanan ke titik tertinggi pulau. Mereka segera menemukan bahwa seberkas cahaya hitam dan sambaran petir melesat menuju pulau tempat kelompok Qinlai saat ini tinggal. Dengan hanya sedikit ragu, mereka langsung beraksi dan melesat menuju pos lokasi Qinlai dengan tergesa-gesa. Di atas gunung berbatu di pulau tak berpenghuni, ada menara batu yang dibangun dari batu yang dipahat kasar. Qinlai duduk dengan tenang di dalam menara batu itu, menyaksikan makhluk-makhluk kecil memakan materi roh mereka masing-masing melalui mata yang menyipit. Momen indah itu dipatahkan oleh kehadiran menakutkan yang mengguncang jiwa Qinlai dan menyelimuti kepulauan Setting Sun, tekanan yang memaksa darah keluar dari wajahnya. Bahkan sebelum Qinlai sempat bereaksi, cahaya hitam pekat merobek banyak segel yang melindungi menara batu. Itu menembus dinding batu menara dan tiba-tiba berhenti di dalam ruang kultivasinya. Cahaya redup untuk mengungkapkan makhluk insektoid setinggi 3 meter dari ras alien, berdiri di sana dengan ekspresi jahat dan cahaya menyeramkan berkilauan dari karapasnya. Pupilnya memiliki bentuk salib dan memberikan penampilan bintang dingin yang berkilauan dengan cahaya tembus pandang dan dingin. Bang bang bang. Aura liar dan omnidirectional melonjak keluar dari alien, menabrak menara batu. Itu memisahkan bebatuan kasar yang membentuk dindingnya dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Bang bang bang. Menara batu runtuh dalam rentang beberapa detik, meninggalkan Qinlai duduk terperanjat di tengah butiran kecil dari apa yang dulunya adalah menara batu di sekelilingnya. Menara batu, yang awalnya berdiri lebih dari 7 lantai dan memiliki beberapa lusin kamar di dalamnya, menghujani tanah dengan hujan debu. Qinlai menyadari dia mengambang di udara, didukung oleh semacam gaya gravitasi yang aneh. Ketiga makhluk kecil itu melayang di sampingnya, dalam keadaan linglung, dengan erat menggenggam material roh mereka. Mata Hei Site, mata yang bisa memaksa jiwa makhluk terkuat untuk gemetar ketakutan, menatap lurus ke arah ketiga makhluk kecil itu. Ekspresinya termakan oleh keserakahan dan kelaparan. Roh kekosongan dan kekacauan, serunya, roh pemula, dan mereka bertiga. Berbagai emosi melintas di wajah Qinlai. Setelah ragu-ragu sejenak, Qinlai memanggil tubuh progenitor darah dari orb penekan jiwa dan terjun ke dalamnya dengan jiwa sejatinya. Qinlai memanggil naga haus darah, harta pamungkas sekte Bloodfin, dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Itu berubah dari bentuk pelindung lengannya di sekitar pergelangan tangan leluhur darah dan tumbuh ke ukuran kerangka aslinya, memancarkan aura jahat yang mengejutkan. Sekarang mengendalikan tubuh leluhur darah dan berdiri di atas kepala tulang naga berdarah, Qinlai menampilkan dirinya kepada si penyusup. Kamu siapa? Dia bertanya dengan suara rendah. Hanya dalam hitungan detik, dia menemukan bahwa dia sama sekali bukan tandingan makhluk di depannya bahkan saat mengendalikan tubuh leluhur darah dengan jiwanya. Dia benar-benar akan kalah dalam pertarungan itu. Orang ini sama sekali tidak setingkat Xiao Chang atau Zheng Zihe,
kultivasinya jauh melampaui level alam fragmentasi. Hei Sid! Lei Yan berteriak panik. Berhenti main-main. Sejak Lei Yan mencengkeramnya dan melesat ke udara, Chuli menjerit ketakutan. Ini terus berlanjut sepanjang waktu mereka melesat melintasi langit, tetapi deru kekuatan gemuruh Lei Yan membanjiri suara Chuli. Mulutnya membeku dalam teriakan saat dia muncul, namun tidak ada suara yang terdengar darinya. Chuli! Qin Lai berteriak kaget. Yang kedua dia melihatnya namun, dia santai begitu dia menyadari bahwa orang ini terkait dengan Sekte Terminator. Pakar Asura Rache tidak menoleh untuk melihat Lei Yan, apalagi Chuli. Tiga makhluk kecil itu sendiri menghabiskan seluruh perhatiannya. Alih-alih takut akan tatapan intens Hei Site, ketiga makhluk itu memamerkan gigi mereka padanya untuk menakuti dia sebagai balasannya. Aura Hei Site yang menakutkan dan mencakup segalanya membuat semua orang yang bergegas mendekat. Xing Yu Miao dan yang lainnya takut untuk mendekat, namun ketiga makhluk kecil ini sama sekali tidak takut padanya. Orang bisa menganggap ini keajaiban. Hei Sid, Lei Yan melanjutkan. Kakak seniorku mengundangmu hanya karena kami berutang budi pada Asura Rachemu. Anda sebaiknya tidak menimbulkan masalah. Hei Site berbalik untuk memeriksa Qin Lai dengan cermat, cahaya aneh berkedip-kedip melalui pupilnya yang berbentuk salib dan menyeramkan. Rasa lapar yang tidak diketahui menari di mata itu, akhirnya memancarkan aura berbahaya yang terus mendapatkan kekuatan. Sepertinya kata-kata Lei Yan bahkan tidak diterima olehnya. Wosh wosh splash. Perairan laut dalam di lepas pantai pulau kecil ini berputar dan berputar, akhirnya menyatu menjadi 8 pusaran air yang sangat besar. Mayat dewa muncul dari masing-masing, meletus dari permukaan laut seperti binatang buas raksasa yang melepaskan diri dari pengekangan mereka. Aura kuat terpancar dari mereka dalam gelombang saat mereka berjalan menuju Qin Lai serempak. Pemandangan mereka membuat wajah Lei Yan tercengang. Mayat dewa, serunya, kedelapan dari mereka dengan kepala mereka. Tontonan ini diam-diam mempengaruhi Hei Site juga. Saat dia melihat mayat dewa perlahan mengelilinginya, lalu menatap Qin Lai yang memiliki tubuh leluhur darah, dia akhirnya ragu-ragu. Jangan lupa untuk apa kau di sini, Hei Site. Teriak Lei Yan. Ingat janjimu pada Sekte Terminator. Pakar Asura Rache terdiam. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap menarik auranya. Niat membunuh yang telah menyelimuti semua kepulauan matahari terbenam surut seperti gelombang laut. Dan setiap praktisi bela diri Gold Sun Island akhirnya menghela nafas lega. Saudara-saudara Sing bertukar pandang pahit. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan peringkat perak seperti Pulau Emas Matahari benar-benar tidak berarti apa-apa di hadapan ahli sejati Tanah Kekacauan. Jika ahli Asura Rache ini benar-benar memilih untuk mengamuk, dia akan mampu membantai setiap makhluk hidup di setting Sun Islands hanya dalam 2 jam. Bahkan 8 mayat dewa tidak akan mampu menghentikan alien bernama Hei Site ini untuk melakukannya. Chuli mengambil kesempatan ini untuk berbicara. Qin Lai, ini paman senior saya, katanya. Dan ini Tuan Hei Site dari ras Asura. Aku tahu kamu tidak akan mati dengan mudah, kata Qin Lai, terus menatap Hei Site. 3 dari badan elit kuno di sini milikmu. Pilih yang kamu suka. Ah oke. Chuli mengangguk, ekspresi aneh di wajahnya. Oke. Semua orang terdiam dan berbalik untuk melihat Hei Site. Sebelum dia menjelaskan niatnya, tidak ada satu orang pun yang berani menurunkan kewaspadaan mereka. Beberapa saat kemudian, Hei Site akhirnya angkat bicara sekali lagi. Apa yang kamu inginkan sebagai ganti Spirit of Void and Chaos itu, dia bertanya, terus menatap Qin Lai dengan intens. Aku masih belum mengerti maksudmu. Qin Lai mengerutkan kening dalam-dalam. Tiba-tiba, Lei Yan berteriak, siapa penguasa pulau di Pulau Gold Sun? Xing Yu Miao terbang ke arah mereka dan membungkuk, berkata, saya. Namaku Xing Yu Miao. Saya tidak peduli siapa nama Anda, kata Lei Yan dengan lambaian tangannya yang tidak sabar. Suruh setiap praktisi bela diri dari Pulau Matahari Emas selain kamu segera mengosongkan pulau ini. Xing Yu Miao berhenti sejenak. Kemudian, tanpa menanyakan alasannya kepada Lei Yan, dia mengangguk ke Xing Yu Yuan dan berkata, beritahu semua orang untuk meninggalkan daerah itu. Dipahami. Atas perintah Xing Yu Yuan, semua orang yang bergegas dari pulau lain, seperti Xiangxi dan anak buahnya, dengan cepat berangkat dengan kereta perang kristal yang mereka tumpangi. Tak lama kemudian, bahkan Xing Yu Yuan dengan patuh pergi, tidak berani mengambil satu langkah pun lebih dekat ke pulau itu. Mereka semua secara naluriah merasa takut menghadapi aura Hei Site dan Lei Yan. Mereka mengerti bahwa, bahkan jika mereka tinggal, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun. Kedua pria itu memiliki kekuatan untuk melenyapkan Gold Sun Island dan semua ahlinya dalam sekejap. Di Tanah Kekacauan, mungkin benar. Hanya dalam 3 menit, ahli Asura Rache, Lei Yan,
Chuli, Xing Yumiao, dan Qin Lai adalah satu-satunya yang tersisa di pulau kecil itu. Sisa kelompok Qin Lai berada di pulau lain, masih menyerap energi dari badan elit kuno lainnya. Baru saat itulah Lei Yan melanjutkan diskusi. Ada mata air jiwa murni di makam dewa, kan? Chuli, Anda bilang anak ini menangkap mereka. Chuli mengangguk pelan. Aku tahu itu, kata Lei Yan, mengangguk mengerti. Agar roh kekosongan dan kekacauan dilahirkan, mereka perlu diberi makan dengan mata air jiwa murni dan banyak hal lainnya. Meski begitu kemungkinan mereka dilahirkan masih sangat kecil. Dia berhenti sejenak, menatap Qin Lai dengan intens sebelum berkata, bagaimana kamu menciptakan roh-roh ini, nak? Qin Lai mengerutkan kening. Aku tidak bisa memberitahumu apa-apa. Jawabannya membuat Lei Yan terdiam lama. Akhirnya, dia berbicara lagi, roh kekosongan dan kekacauan adalah makhluk ajaib. Mereka membutuhkan energi murni dari mata air jiwa murni dan semangat dari satu atribut untuk menjadi. Lei Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak perlu memberitahumu ini. Fakta bahwa Anda membuat 3 dari mereka sendiri dengan jelas menunjukkan bahwa Anda sudah memiliki pengetahuan ini. Apa yang membuatmu berpikir bahwa akulah yang menciptakan mereka? Qin Lai bertanya dengan heran. Kali ini, Hei Site yang menyela. 3 roh kekosongan dan kekacauan ini jelas dibuat dari energi jiwa dan esensi darahmu. Itu jelas dari pandangan sekilas. Penjelasan klan Asura Rache membuat Qin Lai terkejut di dalam hatinya saat dia bertanya, apa yang ada di Spirit Realm, itu Spirit of Void and Chaos. Lei Yan menatapnya dan ragu-ragu sejenak. Kemudian dia berkata, roh kekosongan dan kekacauan yang masih muda mampu memakan banyak hal, seperti kristal dan material roh. Saat mereka bertambah besar, nafsu makan mereka tumbuh. Saat mereka tumbuh, mereka berevolusi, berubah, dan menjadi semakin menakutkan. Lei Yan menunjuk roh dengan penampilan dari binatang kristal guntur. Ini adalah roh kekosongan dan kekacauan dari atribut guntur. Setelah lahir, mereka awalnya mengkonsumsi kristal guntur dan kayu pohon Thunderblitz. Setelah cukup waktu berlalu, itu akan dapat mengkonsumsi semua petir dari tanah terlarang guntur di makam dewa. Itu pada akhirnya akan bisa memasuki subworld dan melahap semua energi guntur dan kilat di dalamnya, merampoknya dari apapun yang bahkan berisi sedikit pun. Bahkan awan guntur dan kolam kilat tidak terkecuali. Informasi ini mengguncang Qin Lai sampai ke intinya. Xing Yumiao dan Chuli awalnya tidak tahu apa itu Spirits of Void dan Chaos. Sekarang setelah mereka melakukannya, seluruh tubuh mereka gemetar karena kesadaran. Lei Yan menunjuk ke tanah di bawah mereka. Jika makhluk seperti itu mencapai bentuk akhirnya, dibiarkan berevolusi tanpa menahan diri, bahkan tidak ada sedikit pun guntur dan energi kilat yang tersisa di dunia kita. Ini adalah alam roh. Itu adalah dunia utama, dunia luas dengan batas yang hampir tak terbatas dan asal-usul subdunia yang tak terhitung dan beragam. 3 roh kekosongan dan kekacauan yang kamu miliki saat ini adalah atribut guntur, api, dan kayu. Jika kamu membiarkan mereka berevolusi ke bentuk akhir mereka, penderitaan pada apa yang akan terjadi terlihat jelas di wajah Lei Yan. Meskipun dia tidak melanjutkan berbicara, semua orang yang hadir mengerti apa yang dia maksud. Ketakutan sedingin es menetap di hati mereka. Penjelasan Lei Yan membuat Qin Lai merasa berkonflik dan sangat bermasalah. Dia melihat ketiga makhluk kecil itu dengan ekspresi muram. Xing Yumiao juga melihat kedua entitas yang tampaknya tidak berbahaya, matanya sekarang mencerminkan pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia sedang melihat pertanda mengerikan dari kiamat. Terus menahan 3 roh kekosongan dan kekacauan dalam tatapannya yang intens, ahli ras Asura berbicara dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Setiap makhluk hidup yang berevolusi menjadi bentuk akhirnya akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, katanya, tetapi sebelum mencapai tahap itu, makhluk yang paling kuat akhirnya memiliki api jiwa mereka padam. Hal yang sama berlaku untuk Spirits of Void and Chaos. Menurut catatan ras Asura saya, sangat sedikit dari mereka yang pernah mencapai tahap ke-9 dari evolusi mereka. Spirit of Void and Chaos tahap ke-10 yang legendaris hanya dibisikkan dalam cerita. Namun Spirits of Void and Chaos sudah lahir pada tahap ke-5 dari evolusi mereka, selalu Lei Yan tak berdaya. Makhluk-makhluk ini dipisahkan dari makhluk biasa oleh jarak antara langit dan bumi. Karena itu, evolusi mereka jauh lebih sulit dan mematikan daripada evolusi binatang roh rata-rata. Hei Site melanjutkan dengan acuh tak acuh, dibutuhkan Spirits of Void of Chaos yang masih muda ini setidaknya 10 tahun untuk berevolusi dari tahap ke-5 hingga ke-6. Selain itu, setiap tahap evolusi berikutnya membutuhkan waktu 10 kali lebih lama untuk diselesaikan daripada yang sebelumnya. 10 kali lebih lama, seru Qin Lai.
Spirits of Void of Chaos berada pada tahap kelima dari evolusi mereka sejak mereka lahir. Jika ahli ras Asura benar tentang kecepatan evolusi normal mereka, mereka akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai tahap ke-6. Kemudian mereka membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai tahap ke-7, dan 1 milenium penuh untuk mencapai tahap ke-8. Sejak saat itu, dia harus menunggu 10.000 tahun penuh hanya agar mereka mencapai tahap ke-9. Evolusi Spirits of Void and Chaos-nya adalah evolusi tanpa akhir, penuh dengan ketidakpastian tanpa batas. Perjalanan evolusi mereka mungkin juga tidak mulus. Hei Site melanjutkan. Tidak ada yang tahu bahaya tak terduga macam apa yang mungkin mereka hadapi. Satu kesalahan langka akan menjamin kematian mereka. Sepanjang waktu Hei Site berbicara, dan Qin Lai mendengarkan, roh kekosongan dan kekacauan tetap berada di sisinya. Pada awalnya, mereka mendengarkan percakapan tetapi perlahan-lahan kehilangan minat saat berlanjut. Irama suara Hei Site yang membosankan adalah lagu pengantar tidur yang menenangkan bagi mereka, dan mereka mulai semakin mengantuk. Saat kesadaran mereka menjauh dari mereka, mereka berubah menjadi gumpalan cahaya redup yang melayang ke ruang antara alis Qin Lai satu demi satu. Begitu berada di dalam orb penekan jiwa, mereka langsung pergi ke ruang di dalamnya yang tidak bisa dimasuki Qin Lai. Kata-kata Hei Site melambat menjadi merangkak. Di tanganmu, dengan asumsi semuanya berjalan lancar, itu akan membawa mereka 10 tahun untuk berevolusi ke tahap ke-6, dan 100 tahun setelah itu berevolusi ke tingkat ke-7. Namun, jika Anda memberikannya kepada saya, ras Asura saya akan bersedia menggunakan sumber dayanya yang luar biasa untuk membesarkannya untuk Anda. 3 roh akan mencapai tahap ke-6 hanya dalam 3 tahun. 30 tahun kemudian, mereka akan mencapai yang ke-7. Terlepas dari tawaran yang menggiurkan, Qin Lai tahu bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia secara implisit mengerti bahwa harus ada lebih dari yang Hei Site nyatakan, dan bahwa tidak mungkin ahli ras Asura akan menawarkan untuk membesarkan mereka tanpa alasan yang baik. Qin Lai tetap diam, menunggu Hei Site menjelaskan lebih lanjut. Darah dari Spirits of Void and Chaos tahap ke-7 sangat berguna bagi kami, kata Hei Site. Kata-katanya mengambil nada yang hampir tidak menyenangkan. Jika kamu ingin kami meningkatkan semangatmu sampai mereka mencapai tahap ke-7, yang harus kamu lakukan adalah membiarkan kami mengekstrak darah dari mereka selama setahun penuh. Jangan khawatir, karena ini hanya akan mencegah mereka tumbuh selama periode waktu itu. Itu tidak akan memiliki efek negatif pada mereka akan mencapai tahap ke-7 dari evolusi mereka, dan kami bahkan akan dapat mengembalikan mereka kepadamu dalam 34 tahun. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hei Site menambahkan, jika kamu masih hidup, itu. Apakah itu semuanya? Qin Lai bertanya dengan datar. Wajah Hei Site menjadi gelap. Apakah kamu tahu berapa banyak bahan roh yang dibutuhkan oleh Spirit of Void and Chaos untuk mencapai tahap ke-7 dalam 33 tahun? Dia mendengus. Berapa harganya? Qin Lai bertanya. Ini akan memakan waktu hampir 100 tahun bagi pasukan peringkat perak untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Hei Site mencibir. Dan aku sedang berbicara tentang kekuatan peringkat perak asli, bukan palsu seperti potongan sampah 3 keluarga besar itu. Wahyu ini membuat Qin Lai menjadi pucat pasi. Dia sangat menyadari betapa sangat kayanya setiap kekuatan peringkat perak. Mereka terus-menerus memperoleh material roh, batu roh, dan kristal dalam jumlah yang sangat besar dari tambang, hutan, dan subdunia. Dan Spirits of Void and Chaos-nya membutuhkan sumber daya seperti itu selama 100 tahun untuk mencapai tahap ke-7 dari evolusi mereka dalam 33 tahun. Qin Lai bahkan tidak berani membayangkan berapa banyak sumber daya yang akan berjumlah. Kau hanya seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm yang lemah, nak. Dengan ranahmu dan kurangnya pencapaianmu, bahkan jika kamu menghabiskan 1000 tahun mencoba, kamu tidak akan bisa membawa satu pun dari roh-roh itu ke tahap ke-7. Alis Hei Site melompat saat dia terus berbicara. Kamu tidak tahu rahasia mendalam apa yang ada di balik keberadaan roh kekosongan dan kekacauan. Anda benar-benar tidak tahu tentang apa yang dapat digunakan untuk. Bahkan jika kamu memiliki 3 roh seperti itu, kamu tidak akan pernah bisa menggunakannya dengan benar. Bahkan Sekte Terminator, sekutu dekat ras Asura saya, tidak benar-benar memahami rahasia mendalam yang terkandung dalam roh kekosongan dan kekacauan. Mereka hanya menyadari kapasitas destruktif dari makhluk-makhluk ini, kata Hei Site, melirik Lei Yan sebentar. Jika kamu memberiku 3 Spirit of Void of Chaos, mereka tidak hanya akan berada di tahap ke-7 dari evolusi mereka ketika kamu mendapatkannya kembali dalam 34 tahun, kamu bahkan akan tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah pilihan terbaik yang tersedia. Kata-kata Hei Site mendorong Qin Lai untuk melihat ke Lei Yan. Dari bahasa tubuhnya saja,
Qinlai bisa tahu bahwa ahli sekte Terminator merasa malu. Sejujurnya pemahaman Terminator sekte tentang Spirits of Void dan Chaos, memang, berasal dari Asura Rache, katanya sambil tertawa kering. Saya sudah memberitahu Anda apa yang saya ketahui tentang mereka. Saya belum diberitahu tentang apapun di luar itu. Ekspresi Hei Site berubah menjadi seringai menghina. Hanya ras yang benar-benar kuat dan kuno yang akan mengerti betapa luar biasanya Spirits of Void and Chaos itu, katanya. Manusia sepertimu Huff. Kata-kata ini menyinggung semua orang yang hadir begitu mereka meninggalkan bibirnya. Ras Asura sangat menjunjung tinggi janji, Qinlai. Suara tenang Culi terdengar, mereka jarang, jika pernah, melanggar kata-kata mereka setelah diberikan. Culi sebenarnya tidak perlu mengingatkan Qinlai tentang ini. Meskipun ras Asura brutal dan haus darah, hampir setiap praktisi bela diri tanah kekacauan tahu tentang betapa pentingnya janji bagi mereka. Tidak ada preseden yang diketahui di mana mereka melanggar kata-kata mereka, dan Sekte Terminator belum menghadapi masalah ketika berhadapan dengan mereka. Qinlai hanya perlu menganggukkan kepalanya untuk menyegel kesepakatan mereka. Pada pandangan pertama, sepertinya Qinlai akan sangat diuntungkan dari kesepakatan ini. Jika Qinlai masih hidup setelah 34 tahun, ras Asura hampir dijamin untuk menahan akhir tawar-menawar mereka, mengembalikan roh kekosongan dan kekacauan kepadanya di tahap ketujuh evolusi mereka serta menjelaskan rahasia mereka kepada dia. Di sisi lain, ras Asura hanya ingin mengekstrak darah ketiga rohnya selama setahun, periode waktu di mana pertumbuhan mereka akan ditangguhkan. Ras Asura tidak hanya harus mengawasi roh Void dan Chaos Qinlai, mereka bahkan harus mengkonsumsi bahan roh dalam jumlah yang tak terbayangkan untuk melakukannya. Hanya memikirkan biaya membuat Qinlai sulit bernapas. Implikasi dari kesepakatan ini memaksa perjuangan pahit dan menyakitkan antara hati dan pikiran Qinlai. Itu berlangsung selama-lamanya, tetapi di akhirnya mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Aku bisa membesarkan mereka sendiri, katanya tegas. Seolah dipanggil oleh pernyataan Qinlai, cahaya gelap yang dingin menyembur dari pupil berbentuk salib Hei Site. Aura bermusuhan yang membangkitkan rambut langsung membanjiri tubuh ahli ras Asura, tumbuh lebih ganas setiap detik. Jangan keras kepala, nak. Lei Yan berteriak, dengan panik mencoba membujuk Qinlai. Aku tahu Hei Site, kondisi yang dia tetapkan tidak buruk sama sekali. Dia tidak memanfaatkanmu. Qinlai. Culi juga berusaha menarik perhatian Qinlai, menunjuk ke arah Hei Site dengan gerakan mata yang halus. Terpesona oleh cahaya mengintimidasi dari mata Hei Site, Xing Yumiao, penguasa pulau di Pulau Gold Sun, membeku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Cahaya itu memenuhi kedalaman jiwanya dengan teror. Jiwa sejati Qinlai saat ini mengendalikan tubuh leluhur darah, yang duduk di atas naga haus darah dan dikelilingi oleh 8 mayat dewa. Namun Qinlai masih tidak bisa membantu tetapi merasa seperti berada dalam posisi genting. Setiap serat dari dirinya mengatakan kepadanya bahwa, jika Hei Site meluncurkan serangan habis-habisan padanya, bahkan tubuh leluhur darah atau mayat dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Perasaan ini mendorong Qinlai untuk bertindak, dan dia menyelipkan segumpal kesadaran pikiran ke dalam cincin spasialnya. Dia bergerak di antara benda-benda lain di dalamnya seperti orang yang tenggelam di tengah laut, meronta-ronta dalam pencarian putus asa untuk sesuatu yang mungkin memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah token giok muncul di kesadaran pikirannya. Itu memancarkan aura kejam yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Aura itu menyapu Qinlai, membuatnya linglung sejenak. Pada saat berikutnya, kemilau baja melintas di matanya. Token giok melesat keluar dari cincin spasial yang dikenakan tubuh aslinya dan langsung berhenti di telapak tangan Blood Progenitor. Kembali ketika Qinlai hendak memasuki pengadilan di makam dewa, Limu memberinya token itu. Seekor naga yang hidup dan menggeram terukir di bagian depan token. Di punggungnya, tulisan sederhana dari kata, Duan. Dan hanya itu yang dibutuhkan. Saat token muncul di tangan Qinlai, baik Lei Yan maupun Hei Site menjadi pucat pasi. Mata mereka praktis keluar dari rongganya. Limu memberitahu Qinlai bahwa selama dia menanamkan token ini dengan kesadaran pikirannya dan menyebutkan namanya sendiri, seseorang akan datang dan membantunya. Qinlai bergerak untuk melakukan ini, bersiap untuk menyerang token dengan seluruh kesadaran pikirannya. Berhenti. Lei Yan berteriak tepat sebelum Qinlai bisa melangkah lebih jauh. Lupakan saja, kata Hei Site, seringai jelek di wajahnya. Aku tidak akan berbicara tentang roh kekosongan dan kekacauan lagi. Dari mana kamu mendapatkan token itu? Nak, seru Lei Yan. Melihat perubahan sikap mereka, Qinlai menahan diri untuk tidak memasukkan token giok dengan kesadaran pikirannya. Limu dari Gunung Pedang Surgawi memberikannya kepadaku, jawabnya dengan bingung. Mengapa? Limu,
Meskipun dia sudah tercengang dengan kemunculan token giok, jawaban Qinlai membuat ekspresi Lei Yan menjadi semakin aneh. Limu, pedang surgawi ke-6 Limu itu. Hei Site mendengus, semburan udara deras keluar dari hidung ahli Asura Rache. Sial, dia bersumpah dalam bahasa kuno ras Asura, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa Qinlai mengerti persis apa yang dia katakan. Aku tidak percaya mereka berdua mendukung bocah ini. Kurasa aku tidak bisa merebut arwah begitu saja, Cek. Karena Qinlai mengangguk dan mengungkapkan bahwa Limu telah memberinya token giok, Lei Yan terbatuk beberapa kali, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hal-hal serius dulu, katanya, tidak lagi menyebut Spirits of Void and Chaos. Ayo pergi dan periksa tubuh para elit kuno. Mempertimbangkan bagaimana seluruh percakapan ini berlangsung, siapapun dapat mengatakan bahwa Lei Yan telah bekerja dengan Hei Site untuk menekan Qinlai agar tunduk. Bagaimanapun, Asura Rache adalah sekutu paling setia Sekte Terminator. Mereka berkontribusi pada lebih dari setengah kekayaan yang dimiliki Sekte Terminator. Terlepas dari semua itu, saat Qinlai mengeluarkan token giok dan menyebut Limu, Lei Yan segera berhenti membantu Hei Site. Cukup mengejutkan, bahkan Hei Site tidak lagi menunjukkan keinginan untuk memaksa Qinlai menerimanya. Ini adalah pertunjukan kekuatan dan intimidasi yang halus. Qinlai memasang ekspresi berpikir saat dia memproses pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, menggosok token giok di tangannya. Kemudian, dengan suara dingin, dia berkata, Gunung Pedang Surgawi akan menjadi kekuatan pertama yang mengambil dari tubuh para elit kuno. Setelah itu, Illusory Demon Sect akan memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Anda dari Sekte Terminator, Anda akan menjadi yang terakhir. Apa yang kamu bicarakan? Nak Lei Yan meledak dalam kemarahan. Kita sampai di sini dulu. Siapa bilang ini yang pertama datang, yang pertama dilayani Qinlai mendengus. Kamu. Furi menjalari tubuh Lei Yan, membuat setiap bulunya berdiri. Paman muda, nenek moyang menyuruh kami untuk membawa Qinlai ke Thunder God's Roar setelah mengurus masalah ini, kata Chuli dengan suara lembut. Kau tidak lupakan. Pengingat Chuli langsung mengambil angin dari layar Lei Yan. Tidak apa-apa, katanya lesu. Saya lelah. Mari kita istirahat sebentar. Saya tidak pernah berpikir Anda akan benar-benar membawa tubuh elit kuno keluar dari makam dewa, kata Chuli sambil menghela nafas. Kupikir kau akan hancur berkeping-keping ketika dunia bawah itu runtuh. Pada saat ini, Qinlai dan Chuli sedang berbicara satu sama lain sementara Xing Yumiao memimpin Hei Site dan Lei Yan ke akomodasi yang telah diatur untuk mereka. Saya tidak terkejut bahwa Anda selamat, tapi saya tidak berpikir Anda akan bisa datang ke Setting Sun Islands begitu cepat, kata Qinlai, tersenyum. Kamu benar-benar orang yang ulet. Bodoh amat aku ulet. Chuli tersenyum kecut. Saya hanya berhasil bertahan karena saya membawa mutiara petir nenek moyang, itu saja. Jika saya tidak menggunakannya untuk melindungi diri saya sendiri ketika makam dewa runtuh, saya akan dilenyapkan secara instan. Setelah itu, saya menghabiskan waktu lama mengambang melalui aliran spasial yang kacau. Jika leluhur membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menemukanku, aliran itu akan mengikis pertahanan mutiara guntur dan membuatku menjadi debu. Aliran spasial yang kacau, Qinlai bertanya dengan heran. Menurut apa yang diketahui Qinlai, wilayah kacau yang dibicarakan Chuli benar-benar menakutkan. Itu mengadakan badai energi abadi, lubang hitam tanpa nama, dan ledakan yang mampu menghancurkan asal seseorang. Seorang ahli alam abadi secara bertahap akan aus jika mereka secara tidak sengaja memasuki domain itu, dan bahkan jiwa mereka akan benar-benar menghilang. Fakta bahwa Forevator Terminator telah melindungi kehidupan Chuli menggunakan Thunder Pearl dan menariknya kembali ke Spirit Realm dan Terminator Sect tidak bisa dipercaya. Iya, aliran spasial yang kacau, kata Chuli, ekspresi serius perlahan muncul di wajahnya. Saya mendengar bahwa para ahli yang naik ke alam nirvana memiliki kualifikasi untuk menjelajahi domain Bangkok di mana mereka berada. Nenek moyang mengasingkan diri berkali-kali selama beberapa tahun terakhir terutama karena dia mempelajarinya. Dia hanya bisa menyelamatkan hidupku dengan Thunder Pearl-nya karena dia memahami beberapa rahasia aliran spasial yang kacau. Ini berarti bahwa wawasan leluhur tentang kekuatan guntur telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Chuli berhenti sejenak, melanjutkan, saya percaya bahwa leluhur akan dapat membantu Anda. Dia akan dapat mengarahkan Anda ke arah yang benar. Itu sebabnya saya pikir Anda harus bertemu dengannya. Apakah dia ingin bertemu denganku? Qinlai bertanya dengan kaget. Itulah alasan utama kami berada di sini, kata Chuli dengan suara serius. Selain dari tubuh elit kuno, kami di sini untuk menyampaikan pesan. Kami berharap Anda akan kembali ke Sekte Terminator bersama kami. Ini adalah undangan dari Forevator sendiri.
Aku pasti akan mengunjungi Sekte Terminator, tapi aku terlibat dalam semua jenis masalah baru-baru ini, jadi saat ini aku tidak punya waktu. Qinlai berpikir sejenak, lalu bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Spirits of Void and Chaos? Chu Li menggelengkan kepalanya, senyum masamnya kembali ke wajahnya. Bagaimana dengan token giok ini? Aku, tidak terlalu yakin tentang itu, jawab Chu Li. Qinlai tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan. Chu Li, di sisi lain, melakukannya. Apa yang terjadi di tanah es terlarang? Kesepakatan yang bagus. Qinlai tidak menyembunyikan apapun dari Chu Li. Dia menjelaskan semua hal yang terjadi di sana, seperti bertemu Jia Yue, duo ayah anak Jiang, dan sebagainya. Begitu dia menyelesaikan semuanya, kecemburuan bisa terdengar dalam suara Chu Li ketika dia berkata, kamu sangat beruntung. Setelah mereka selesai berbicara, Chu Li tinggal di akomodasi yang disediakan oleh Gold Sun Island seperti Hei Site dan Lei Yan. Qinlai terus menggunakan kristal jiwa dan batu nisan penyegel iblis untuk mengisi kembali energi jiwa dan darahnya. Dia juga berlatih menulis diagram roh setiap hari. Waktu dengan cepat berlalu dengan cara ini, dan 7 hari kemudian, seekor burung luan yang memancarkan cahaya prismatik membawa para ahli Sekte Iblis Ilusi mendarat di salah satu kepulauan matahari terbenam. Si Xiuling memimpin para ahli ini, dan kedatangan mereka membuat semua ahli di Pulau Matahari Emas khawatir. Mereka bergegas keluar untuk menyambut mereka, takut kemarahan Sekte Iblis Ilusi akan menimpa mereka. Sebenarnya, Pulau Matahari Emas adalah kekuatan bawahan dari Sekte Iblis Ilusi. Mereka mengira bahwa Sue Moyan pasti telah melaporkan keputusan mereka untuk melayani Sekte Bloodfin sekali lagi. Xing Yumiao takut Sekte Iblis Ilusi akan membalas dendam terhadap mereka. Namun cukup mengejutkan, si Xiuling tampak sangat ramah ketika masalah itu muncul. Dia tidak terlihat tidak senang sama sekali, dengan bersih memutuskan hubungan Pulau Sun Emas dengan Sekte Iblis Ilusi dan membiarkan mereka melepaskan diri dengan lancar. Terlepas dari kemurahan hatinya, klan keluarga Xing dan faksi Xiang Xi khawatir bahwa Illusory Demon Sect hanya memutuskan untuk menenangkan mereka untuk saat ini dan akan kembali untuk membalas dendam nanti. Hanya ketika si Xiuling mengisyaratkan bagaimana hubungan dekat Sue Moyan dengan tuannya tidak akan menderita karena ini, menekankan bahwa keduanya sangat dekat, semua orang di Pulau Gold Sun akhirnya rileks. Setelah itu diselesaikan, 3 hari lagi berlalu. Fiuh, Qinlai menghela nafas saat dia membuka matanya. Dia menyaksikan kristal jiwa di tangannya hancur berkeping-keping tanpa energi, lalu diam-diam menunggu orb penekan jiwa untuk menguras energi jiwa yang baru saja dia isi ulang. Namun bola itu tidak bereaksi sama sekali. Sudah lama sejak orb penekan jiwa tidak segera menyerap energi jiwanya setelah dia memulihkannya. Pemahaman bersinar dalam ekspresi gemetar Qinlai. Aku mengerti, katanya. Tanpa menyadarinya, aku mengumpulkan cukup energi jiwa untuk kelahiran roh kekosongan dan kekacauan. 2 hari lagi berlalu dengan Qinlai terus menggunakan Demon Sealing Tombstone untuk memurnikan darah. Kemudian, ketika dia mengisi kembali darah di tubuhnya, dia menunggu orb penekan jiwa untuk menyerapnya. Setelah cukup lama menunggu, dia sampai pada kesimpulan bahwa itu sudah cukup menguras tenaganya. Hanya dengan begitu dia akhirnya bisa bersantai. Pada titik waktu ini, jumlah energi jiwa dan darah yang dibutuhkan untuk membuat 3 Spirits of Void and Chaos lagi telah disediakan. Qinlai hanya perlu menunggu ruang ajaib di kedalaman orb penekan jiwa untuk menggabungkannya dengan 3 mata air jiwa murni yang tersisa dan esensi darah dari roh logam, bumi, dan air. Kemudian itu akan melahirkan Spirits of Void and Chaos. Orb penekan jiwa, Qinlai bergumam pada dirinya sendiri, menggosok ruang di antara alisnya. Dia semakin yakin akan nilainya yang luar biasa. Di dalam wilayah gunung berapi aktif di kedalaman benua Visur Surgawi, area di mana lava mengalir melintasi daratan itu di sungai dan membakar seperti darah demam, Master Sekte-Sekte Artefak Surgawi Feng Yi dan beberapa tetua tua berdiri di mulut gunung berapi. Mereka berkumpul di sekitar artefak kitab suci, dengan hati-hati memeriksa isinya. Sungguh teks yang luas dan mendalam. Seru Feng Yi. Semua cara untuk memalsukan artefak ini, semua diagram roh yang mendalam ini, tidak satu pun dari mereka yang dapat ditemukan di tanah kekacauan. Semua tetua dengan sepenuh hati setuju dengannya. Pada saat itu, Biyu dengan sigap mendekat dari kejauhan. Setibanya di sana, dia menyapa semua tetua, lalu dengan hormat melapor ke Feng Yi. Sisa-sisa elit kuno telah ditemukan, katanya. Oh, Feng Yi meletakkan artefak kitab suci, matanya bersinar terang. Mereka dilaporkan berada di tempat yang disebut Setting Sun Islands di wilayah laut dekat benua pembantaian surgawi, wilayah di bawah kendali Illusory Demon Sekte. Dilihat dari informasi terbaru, tampaknya Luo Chen, Du Xiangyang, Sue Moyan,
dua wanita tak dikenal, dan Qinlai yang dibicarakan oleh sekte muda kita sedang berada di sana. Biyu merenung sejenak. Ekspresi aneh muncul di wajahnya ketika dia melanjutkan, junior yang dikenal sebagai Qinlai mengirim kabar ke sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan sekte Iblis Ilusi, menyuruh mereka memilih sisa-sisanya. Saat dia mengatakan ini, keterkejutan memenuhi para tetua artefak surgawi. Ekspresi serius terlihat di wajah semua orang yang hadir. Dan bagaimana tanggapan ketiga kekuatan itu? Feng Yi bertanya, sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Lei Yan dan Chuli dari Terminator Sect telah tiba di Setting Sun Islands dengan Hei Site dari Asura Rache, kata Biyu dengan sangat hormat. Si Xiuling dari Illusory Demon Sect juga telah tiba di sana. Luonan dan Yan Baiyi dari Gunung Pedang Surgawi sedang dalam perjalanan ke sana dan akan tiba di sana dalam 2 hari, mungkin lebih cepat. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi. Luohan, salah satu tetua, berseru dengan muram. Tidak satu pun dari ketiganya yang bisa dianggap enteng. Feng Yi tidak menanggapi. 8 mayat dewa saat ini berada di bawah komando Qinlai, tambah Biyu. Dia juga memiliki tubuh leluhur darah dan mampu mengendalikannya dengan jiwanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan mayat dewa itu? Feng Yi berteriak, sangat terkejut. Itu tidak mungkin. Kedelapan dari mereka bahkan telah memulihkan kepala mereka. Biyu tersenyum pahit. Luohan tiba-tiba angkat bicara, kegelapan pekat memenuhi matanya. Batu nisan penyegel iblis 8 mayat dewa dan 6 roh gumamnya. Ketiganya bersama-sama, apakah kalian semua sudah mengetahuinya? Dia pasti keturunan dari Heaven Fighting Rache. Seru Feng Yi. Wajahnya berubah menjadi ekspresi jelek. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamilah yang paling tahu tentang batu nisan penyegel iblis, mayat dewa, dan 7 roh. Untuk saat ini, sekte artefak surgawi akan berdiri dan menonton. Mari kita coba untuk tidak terlibat. Kirim kabar ke Jiang Zuze. Katakan padanya dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan kultus Fudo Hitam dan Gunung 10.000 binatang, Biyu bertanya. Bagaimana dengan mereka? Jika kita tahu tentang ini, mereka pasti juga akan tahu. Feng Yi menghela nafas. Kami akan mengabaikan Setting Sun Islands. Beberapa penatua ragu-ragu menyuarakan keprihatinan mereka. Bukankah ada 23 tubuh elit kuno di sana? Kami menderita kerugian besar di makam dewa, dan kami belum mendapatkan imbalan apapun, kan? Tubuh elit kuno itu sudah dibicarakan, kata Feng Yi tanpa daya. Kami hanya bisa menyalahkan kegagalan Yiyu untuk mendapatkan apapun karena nasib buruk. Feng Yi menghela nafas. Hanya dia yang berhasil pulang adalah berkat Jiang Zuze yang menepati janjinya. Sehubungan dengan itu, kami hanya akan memperlakukan masalah ini sebagai konflik internal dalam Bloodfin Sect dan perang ribuan tahun tanpa akhir dengan Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar. Semua orang sekarang tahu bahwa Sue Moyan adalah putri Sue Li dan penerus sah Sekte Bloodfin. Qinlai itu, dia juga mengolah seni roh darah dan dapat dianggap sebagai anggota Sekte Iblis Darah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Biyu kemudian bertanya, bagaimana sikap kita terhadap Sekte Bloodfin? Kami tidak memiliki pendirian, Feng Yi mendengus. Ini antara Black Fudo Cult, 3 keluarga besar, dan Bloodfin Sect. Kita seharusnya tidak terlibat dengan mereka 1000 tahun yang lalu, jadi tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Dipahami. Biyu mengangguk. Di kota Black Jade di benua bencana surgawi, para patriark dari 3 keluarga besar dan berbagai tetua berkumpul di aula yang jarang dihias untuk membahas hal-hal yang mendesak. Xiahou Jie, patriark keluarga Xiahou, memiliki kulit gelap dan tampak seperti gunung. Dia memasang ekspresi jelek di wajahnya saat dia berbicara. Xiahou Sheng dan Xiahou Chang telah terbunuh, katanya. Qinlai yang pernah kita dengar, dikabarkan sebagai murid Sue Li. Keturunan keluarga Sing mengendalikan Pulau Gold Sun, kata Supan. Saudara-saudara Sing telah kembali ke benua bencana surgawi dan diam-diam membunuh klan kami selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah melupakan kebencian mereka terhadap kami dan telah melakukan banyak hal kecil di belakang kami. Lin Yuhan mengerutkan kening. Jika Bloodfin Sect menjadi kuat, mereka pasti akan mengejar kita dan melakukan pembalasan berdarah. Hanya masalah waktu sampai mereka mengambil kembali benua itu. Ketiga patriark membuat pendapat mereka diketahui. Tapi Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam, kata Xiahou Qi. Sekte Iblis Darah jelas berusaha memenangkan dukungan mereka dengan menggunakan sisa-sisa elit kuno. Mereka pada akhirnya akan bersikap netral, dengus Xiahou Jie. Sekte Iblis Darah bukanlah kekuatan bawahan dari ketiganya, jadi mereka tidak punya alasan untuk bertindak atau berbicara atas nama mereka. Kalau begitu, panggil semua ahli kami dan bersiaplah untuk berangkat ke Kepulauan Matahari Terbenam.
Kami akan melenyapkan setiap sisa kejahatan terakhir dari Bloodfiend Sect. Dan kultus Fudo Hitam. Mereka akan bekerja sama dengan kita. Bagus. 3 keluarga besar telah mencapai kesepakatan. Qinlai menghabiskan 6 hari lagi berkultivasi di pulau tanpa nama ini sendirian. Dia mengisi danau jiwanya dengan energi jiwa dari kristal jiwa, mengisi kembali darahnya dengan menyempurnakan aura berdarah batu makam penyegel iblis, dan terus-menerus menuliskan diagram semangat pada saat yang sama. Setiap kali 3 roh kekosongan dan kekacauan muncul dari orb penekan jiwa, mereka mengkonsumsi sejumlah besar kristal api surgawi dan material roh dengan atribut guntur dan kayu. Qinlai secara bertahap menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup makanan untuk mereka di cincin spasialnya. Dia sudah bisa merasakan tekanan dari peningkatan Spirits of Void dan Chaos yang merayapi dirinya, dan akhirnya mengerti bahwa ada kebenaran dari kata-kata Heisite. Qinlai membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan ketiga roh ini ke tahap ketujuh. Mungkin sudah waktunya untuk meminta beberapa bahan dari Pulau Emas Sun, Qinlai berpikir dalam hati. Sore harinya, Xing Yuyuan dan Xing Yumiao datang mencarinya. Apakah perwakilan Gunung Pedang Surgawi sudah tiba? Qinlai bertanya. Tidak, kata Xing Yumiao sambil menggelengkan kepalanya. Gunung Pedang Surgawi adalah kekuatan terjauh dari Kepulauan Matahari Terbenam. Ini akan membawa mereka 2 hari lagi untuk sampai ke sini. Kami datang menemui Anda hari ini karena kami harap Anda akan menemani kami ke Lembah Bulan Hijau untuk bertemu dengan Miao Yangsu. Miao Yangsu, Qinlai mengerutkan kening. Lembah Bulan Hijau dan Pulau Emas Matahari selalu menjadi sekutu yang setia, jelas Xing Yuyuan. Seperti kita Miao Yangsu berasal dari benua bencana surgawi. Dia juga musuh bebuyutan dari 3 keluarga besar. Qinlai memiliki firasat tentang apa yang mereka coba katakan. Maksudmu Qinlai mengerti sedikit apa yang mereka coba katakan sekarang. Lembah Bulan Hijau sangat kuat, lanjut Xing Yuyuan, wajahnya dipenuhi ambisi. Mereka bahkan sedikit lebih kuat dari Pulau Gold Sun. Jika kita bisa bergabung dengan Miao Yangsu kita akan bisa merebut Pulau Keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Paviliun Laut Surgawi. Ketiganya adalah pasukan peringkat tembaga, mengendalikan lusinan pulau, dan memiliki sekitar 30 ranjau. Jika kita bekerja dengan Green Moon Valley untuk melahap kekuatan ini sebaik mungkin, Pulau Gold Sun akan dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun aku tidak tahu apa itu Spirit of Void and Chaos, kata Xing Yumiao, kamu mungkin membutuhkan banyak sumber daya untuk membesarkannya, bukan? Dia telah hadir ketika Heisite dan Lei Yan mencoba untuk mengambil roh kekosongan dan kekacauan Qinlai. Penjelasan Heisite menunjukkan bahwa, jika Qinlai ingin ketiga rohnya berevolusi dari tahap kelima ke ketujuh, dia membutuhkan bahan roh dalam jumlah yang tidak masuk akal. Xing Yumiao sangat menyadari hal ini. Bekerja dengan, Qinlai mengerutkan kening. Bisakah kita tidak meyakinkan mereka untuk melayani Bloodfiend Sect juga? Lembah Bulan Hijau bukanlah keluarga Pan, Istana Awan Hitam atau Paviliun Laut Surgawi. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, dan Miao Yangsu jelas bukan tipe pria yang akan bertahan lama di bawah jempol orang lain. Selanjutnya, Xing Yumiao berhenti, berpikir sejenak, lalu berkata, Sekte Iblis Darah saat ini kekurangan kekuatan. Bagaimana jika kita memasukkan 8 mayat dewa? Qinlai bertanya, agak terkejut. Xing Yumiao menghela nafas. Keluarga Miao kemungkinan besar memiliki ahli alam nirvana. Informasi ini mengejutkan Qinlai. Dia terdiam sejenak, lalu angkat bicara. Ayo pergi, katanya. Aku akan menemani kalian berdua ke Green Moon Valley. Persiapkan dirimu, kata Xing Yuyuan. Dia menunjuk ke atas pada Flowing Gold Fire Phoenix yang mengambang di antara awan. Qinlai mengangguk, ekspresi muram di wajahnya, dengan ekspresi agak berat di wajahnya. Bahkan dengan mayat dewa yang mereka miliki, mereka belum tentu bisa mengalahkan ahli alam nirvana. Qinlai mungkin juga tidak cocok dengan ahli itu dengan kekuatan leluhur darah. Mendapatkan lembah bulan hijau untuk bergabung dengan mereka sebagai kekuatan bawahan tidak mungkin. Kecuali Sueli tiba dan bergabung dengan tubuh Blood Progenitor, dan Bloodfiend Sect tumbuh hingga memiliki kekuatan absolut dalam waktu singkat, memenangkan Green Moon Valley hanya akan menjadi mimpi buruk. Di wilayah laut lain, banyak pulau tersebar di permukaan air biru tua seperti oasis di padang pasir. Salah satu pulau itu berkembang pesat dengan kehidupan. Energi roh berlimpah di pulau ini. Banyak gunung menonjol darinya, dan pepohonan rimbun yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya. Ini adalah Pulau Zamrud. Beberapa istana tinggi dan megah terletak di dalam lembah besar di pulau ini, masing-masing terhubung satu sama lain. Ini adalah tempat lama di Green Moon Valley. Di atas istana berbentuk cincin setinggi 100 meter berdiri 5 praktisi bela diri yang sering melihat ke langit. Mereka mengenakan jubah hijau,
yang bagian depannya memiliki sulaman lambang bulan sabit. Ini adalah penguasa lembah-lembah bulan hijau. Semua berada di alam fragmentasi, kekuatan tingkat atas. Sekitar selusin pasukan peringkat tembaga melayani Illusory Demon Sect. Keluarga Pan, Pulau Matahari Emas, dan Lembah Bulan Hijau adalah tiga kekuatan tersebut. Green Moon Valley, bagaimanapun, peringkat ketiga dari semua pasukan bawahan di bawah kendali Illusory Demon Sect. Sebaliknya, keluarga Pan dan Pulau Matahari Emas, berada di sekitar 10 besar. Jika salah satu dari dua kekuatan itu terlibat dalam konflik nyata dengan Green Moon Valley, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Semua dari 5 penguasa lembah-lembah bulan hijau hampir mencapai tingkat kekuatan Xing Yu Miao, tahap akhir dari alam fragmentasi. Selain itu, hierarki lembah bulan hijau sama sekali berbeda dari Pulau Matahari Emas. Klan keluarga Miao memiliki kendali penuh atas lembah bulan hijau. Itu lebih kuat dan lebih bersatu. Sejujurnya, keluarga Miao dulu sekuat keluarga Xiaohu, Su, dan Lin 1000 tahun yang lalu. Itu pasti tidak pucat sebelum mereka kembali di benua bencana surgawi. Mereka bahkan lebih kuat dalam aspek-aspek tertentu. Jika Bloodfin Sect tidak memprovokasi kemarahan setiap kekuatan peringkat silver, dan jika keluarga Miao tidak terjebak dalam baku tembak dan rusak parah oleh berbagai kekuatan, mereka bahkan mungkin telah berkembang menjadi kekuatan peringkat silver sendiri. Setelah Sekte Bloodfin telah musnah, 3 keluarga besar hampir berhasil memusnahkan keluarga Xing sepenuhnya. Hanya beberapa klan keluarga Xing yang bisa melarikan diri. Namun keluarga Miao berbeda. Meskipun mereka menghadapi pengejaran gabungan dari ketiga keluarga besar, keluarga Miao berhasil mempertahankan kekuatan mereka. Mereka membawa sejumlah besar materi roh mereka ke Pulau Zamrud dan membangun kembali keluarga dengan nama Lembah Bulan Hijau. Mereka menerima kerusakan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan keluarga Xing, dengan cepat memantapkan diri mereka di Pulau Zamrud, dan melekatkan diri pada Sekte Iblis Ilusi. Keluarga Miao benar-benar berubah menjadi Lembah Bulan Hijau. Sekarang keluarga Miao perlahan mulai tumbuh sekali lagi. Meskipun mereka sedikit lebih lemah daripada di benua bencana surgawi, mereka tidak jauh. Bahkan ada desas-desus tentang ahli alam nirvana yang menjaga mereka sekarang. Jika sebuah kekuatan terus tumbuh lebih kuat setelah seorang ahli nirvana realm muncul di tengah-tengah mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka memenuhi persyaratan dasar untuk dianggap sebagai kekuatan peringkat perak. Setelah Xing bersaudara memantapkan diri di Pulau Gold Sun, mereka melepaskan kendali keluarga Pan dan secara bertahap meningkatkan Pulau Gold Sun menjadi kekuatan peringkat tembaga. Namun, mereka tidak dapat melakukan ini hanya dengan keterampilan dan kemampuan strategis Xing Yu Miao. Keluarga Miao telah membantu mereka secara rahasia. Baik keluarga Xing dan Miao telah terperangkap di tengah pertempuran di benua bencana surgawi 1000 tahun yang lalu. Keduanya telah menjadi sasaran dan diburu oleh 3 keluarga besar. Kedua keluarga telah mengalami pengalaman yang sama satu sama lain. Itulah alasan mengapa Lembah Bulan Hijau secara terbuka dan diam-diam sangat membantu saudara-saudara Xing. Pulau Emas Sun telah mampu naik dari peringkat besi hitam ke peringkat tembaga berkat pencapaian saudara-saudara Xing dan bantuan keluarga Miao. Miao Yangsu, salah satu dari 5 penguasa pulau yang berdiri di atas istana berbentuk cincin itu, membuka mulutnya untuk berbicara. Xing Yu Miao mengirim kabar, katanya perlahan. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa anak itu dari Bloodfin Sect bersamanya hari ini. Apa pendapatmu? 4 master pulau lainnya saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat, master lembah kedua Miao Wenfan angkat bicara. Apakah kita yakin bahwa Pulau Matahari Emas telah memilih untuk melayani Sekte Iblis Darah lagi? Dia bertanya. Iya, Miao Yangsu mengangguk. Dia tampaknya berusia sekitar 40 tahun, tinggi dan ramping, dan memiliki kumis pendek di wajahnya yang bersih dan pucat. Alih-alih memancarkan aura yang mendominasi, karakteristik seseorang dengan status tinggi, dia tampaknya memiliki kualitas yang lebih ilmiah. Xing Yu Miao memberitahuku secara pribadi. Miao Wenfan menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Kurasa semua upaya yang kita habiskan untuk membantu saudara Xing selama ini sia-sia, katanya dengan senyum pahit di wajahnya. Saya pikir kami akan dapat memenangkan mereka ketika kami menjadi kekuatan peringkat perak dalam 100 tahun. Siapa yang bisa melihat ini datang? 3 master lembah yang tersisa memasang ekspresi suram di wajah mereka. Keluarga Miao telah membantu saudara Xing selama bertahun-tahun. Mereka membantu Pulau Emas Sun menjadi kekuatan peringkat tembaga, tetapi bukan hanya karena keluarga Xing telah mengalami tragedi yang sama seperti yang mereka alami. Mereka berharap untuk memenangkan kesetiaan Gold Sun Island sebagai kekuatan bawahan dan mengasimilasi mereka ke dalam keluarga Miao. Mereka ingin Pulau Emas Sun menyediakan modal yang dibutuhkan keluarga Miao untuk menjadi kekuatan peringkat perak. Untuk itu,
Keluarga Miao bahkan telah menikahi banyak keturunan ke dalam keluarga Xing, menjalin hubungan dengan mereka melalui pernikahan. Faktanya, putra Xing Yu Miao, Xing Xiao, telah menikah dengan putri penguasa lembah ketiga, dan putra Xing Yu Yuan, Xing Fuseng, telah menikahi putri guru lembah keempat. Bahkan Xing Yao saat ini bertunangan dengan putra Miao Yangsu, Miao Hui. Semua ini dilakukan untuk mendekatkan keluarga Xing dan Miao. Kami telah memberi mereka begitu banyak, tetapi pada akhirnya kami tidak mendapatkan apa-apa, Master Lembah Ketiga Miao Kang berkata dengan frustrasi. Tidak ada apa-apa. Jangan bicarakan itu sekarang, kata Miao Yangsu dengan cemberut. Xing Yu Miao mencari kerja sama kami dalam mengambil alih paviliun Laut Surgawi, Istana Awan Hitam, dan keluarga Pan. Mereka ingin berbagi rampasan dengan kami. Apa yang dipikirkan semua orang? Apakah kita bahkan perlu bekerja dengan mereka untuk melakukan itu? Miao Wenfan mencibir. Tutup mereka, Miao Kang berseru. Phoenix api emas yang mengalir membubung di langit, meninggalkan jejak api yang menyala-nyala di udara saat muncul di atas Pulau Zamrud. Qin Lai menatap Pulau Zamrud dari Phoenix api itu, ekspresi terkejut yang jelas di matanya saat dia memfokuskan kesadaran pikirannya. Ini cukup mengesankan, katanya lembut. Saudara-saudara Xing hanya bertukar pandang masam. Pulau Zamrud sangat luas. Itu adalah rumah bagi barisan pegunungan yang membagi lembah besar pulau itu menjadi 5 lembah yang lebih kecil. Banyak lubang raksasa telah digali ke dalam pegunungannya yang tinggi, dan para praktisi bela diri terlihat keluar masuk. Kereta perang digunakan kembali saat angkutan pertambangan membumbung tinggi di udara di tengah perintah yang diteriakkan oleh praktisi bela diri lembah bulan hijau. Beberapa peringkat 4 buaya raksasa berlapis perak, naga bumi, dan kadal hutan raksasa perlahan-lahan berjalan melalui lembah di antara pegunungan, membawa banyak batu kristal yang berat. Qin Lai bisa melihat bahwa mereka adalah kristal api dan biji giok roh air. Hanya dengan sedikit pemolesan dan temper, semuanya bisa menjadi bahan roh yang berharga. Dia memperkirakan secara kasar bahwa ada sekitar 70 binatang roh pembawa biji. Setelah semua kargo mereka diproses, bahan roh yang dihasilkan akan bernilai setidaknya 3.000 batu roh kelas bumi. Pegunungan berkembang dengan kehidupan dan merupakan rumah bagi banyak sekali tanaman roh kelas 4, seperti bunga mahkota merah abadi, rumput sage mendalam, dan semanggi berdaun 3 crimson. Begitu mereka matang dan dipanen, mereka akan mendapat untung besar lagi. Pulau Zamrud sendiri memiliki 7 tambang dan lebih dari selusin ladang untuk tanaman roh. Pendapatan yang dibawa oleh biji dan tanaman roh ini ke Green Moon Valley setiap tahun sangat mencengangkan. 5 istana megah berdiri di dalam masing-masing lembah besar yang membentuk pulau itu. Sekitar selusin Flowing Gold Fire Phoenixes dan kereta perang kristal besar duduk di dalam alun-alun batu besar di setiap lembah. Lembah bulan hijau memiliki jumlah kekayaan yang benar-benar mengesankan, kata Qin Lai. Pulau Zamrud hanyalah basis operasi lembah bulan hijau. Kekayaan yang kami lihat sampai saat ini hanyalah seperempat dari apa yang mereka miliki, jelas Xing Yu Yuan. Pulau-pulau lainnya menyimpan lebih banyak sumber daya mereka. Mereka juga memiliki banyak artefak roh terbang, binatang roh, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya meyakinkan lembah bulan hijau untuk melayani Bloodfin tidak mungkin untuk saat ini, kata Qin Lai, mengangguk muram. Dia menggosok dagunya, membuat beberapa perhitungan kasar. Faktanya, mereka bahkan bisa menjadi kekuatan peringkat perak jika 100 tahun ke depan berjalan lancar bagi mereka. Aliansi Surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim benua Scarlet Tide adalah pasukan peringkat tembaga, tetapi di antara keduanya, mereka hanya memiliki 1 kereta emas raksasa dan tenda Vireklut emas yang mengalir. Kedua kekuatan masing-masing hanya memiliki 1 artefak roh terbang. Gold Sun Island, di sisi lain, memiliki 3 Flowing Gold Fire Phoenix, dan Green Moon Valley memiliki setidaknya selusin artefak roh terbang. Semuanya dianggap sebagai pasukan peringkat tembaga, tetapi aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim jelas memucat dibandingkan dengan Pulau Matahari Emas. Kesenjangan antara mereka dan Lembah Bulan Hijau bahkan lebih besar. Lembah Bulan Hijau konon memiliki ahli alam nirvana. Jika mereka memilih untuk menyerang benua Scarlet Tide dan menargetkan aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim, Qin Lai menganggap bahwa kedua kekuatan itu hanya akan mampu bertahan selama setengah bulan. Dan itu hanya akan terjadi jika mereka bekerja sama. 8 kuil ekstrim dan aliansi surga yang mendalam sangat lemah dibandingkan dengan Lembah Bulan Hijau. Kami sudah sampai. Xing Yu Miao tiba-tiba berseru. Begitu Qin Lai keluar untuk melihat, dia menemukan bahwa serangkaian lingkaran cahaya Zamrud memenuhi langit di atas pulau. Mereka membentuk perisai cahaya menyilaukan yang menyelimuti semua lembah seperti kubah besar. Aura dingin yang kuat dapat dilihat di kejauhan,
lapisan cahaya yang berfluktuasi yang menyerupai bulan yang dingin dan terus-menerus beriak keluar. Saat Flowing Gold Fire Phoenix dari Pulau Gold Sun mendekati wilayah udara di atas Green Moon Valley, gelombang kejut energi yang tampaknya mengandung esensi bulan dingin menghantamnya. Artefak roh terbang itu berderit dan mengerang seolah-olah dihajar oleh angin ribut dari gelombang air yang mengamuk. Xing Yuyuan tersenyum pahit. Sepertinya keluarga Miao tidak terlalu ramah kali ini, kakak. Setiap kali mereka mengunjungi lembah bulan hijau di masa lalu, perisai bulan dingin yang melindungi lembah selalu dinonaktifkan jauh sebelum mereka mendekat. Ini memungkinkan Flowing Gold Fire Phoenix mereka mendarat sesegera mungkin. Namun kali ini, meskipun Green Moon Valley telah dengan jelas melihat Flowing Gold Fire Phoenix mereka, Shield of Cold Moon terus beriak dengan energi dan mengisolasi lembah dari seluruh dunia. Mereka sengaja mempersulit Qin Lai dan Xing bersaudara. Tuan Lembah, Xing Yu Miao berteriak, suaranya menggelegar keras dan jelas dari Phoenix Api. Pulau Matahari Emas telah datang berkunjung. Di dalam Shield of Cold Moon, duduk di titik tertinggi dari istana tertinggi Green Moon Valley, 5 penguasa lembah keluarga Miao mendongak pada saat yang sama. Master lembah kedua Miao Wenfan meledak dalam tawa yang panjang. Setelah tawanya mereda, dia berkata, jadi itu Xing bersaudara. Saya mengerti. Haha, saya minta maaf atas masalah ini, tetapi saat ini kami tidak memiliki ruang di lembah manapun untuk Flowing Gold Fire Phoenix Anda untuk mendarat. Silakan mendarat di luar dan kemudian masuk untuk menyatakan bisnis Anda. Qin Lai mengerutkan alisnya. Dari posisi mereka di atas pulau, mereka dapat melihat bahwa alun-alun batu di masing-masing dari 5 lembah memiliki banyak ruang untuk mendaratkan artefak roh terbang. Mereka sengaja membuat masalah bagi kita, kakak, kata Xing Yuyuan dengan nada rendah, ekspresi marah di wajahnya. Perjalanan ini mungkin tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jika keluarga Miao tidak ingin memberi kita wajah apapun, sebaiknya kita pergi sekarang dan menghindarkan diri kita dari kepicikan mereka. Jangan biarkan emosimu menguasaimu. Xing Yu Miao menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Guo Yanzeng, berkata, taburkan Phoenix Api di padang rumput di luar lembah. Dengan hati-hati. Mendarat artefak roh terbang skala besar seperti Flowing Gold Fire Phoenix paling aman jika dilakukan di alun-alun khusus. Mendarat di padang rumput bukanlah hal yang mustahil, tetapi pilot harus sangat berhati-hati. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kecelakaan. Dimengerti, kata Guo Yanzeng sambil mundur ke kokpit. Tak lama kemudian, Flowing Gold Fire Phoenix mendarat di luar Green Moon Valley, bersinar dengan cahaya prismatik. Kalian semua tetap di sini, kata Xing Yu Miao. Saudara laki-laki, Qin Lai, kita bertiga akan memasuki lembah sendirian. Bukankah seharusnya kamu membawa lebih banyak orang bersamamu? Tuan Pulau Guo Yanzeng bertanya, khawatir memenuhi suaranya. Kunjungan kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya, aku takut itu. Tidak apa-apa, Xing Yu Miao meyakinkannya. Mengingat hubungan mereka dengan kita, mereka sebenarnya tidak akan merugikan kita. Paling buruk, mereka hanya mencoba mempermalukan kita sedikit. Kakak laki-laki, Xing Yuyuan menyela. Green Moon Valley dan Gold Sun Island dulunya adalah pasukan bawahan dari Illusory Demon Sect. Kami dulu berada di pihak yang sama. Bahkan jika mereka ingin menyakiti kita, mereka harus khawatir tentang tindakan Sekte Iblis Ilusi. Namun, sekarang kami telah kembali ke sisi Bloodfin Sect, kami tidak lagi sepenuhnya bersekutu dengan Green Moon Valley. Saya percaya kita harus sedikit lebih waspada. Xing Yu Miao berhenti sejenak, berpikir pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya. Ini lembah bulan hijau, katanya. Tidak masalah jika kita membawa lebih banyak orang ke lembah atau tidak. Begitu kata-kata ini keluar dari bibirnya, dia berjalan lurus menuju lembah. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil kereta perang kristal. Qin Lai mengikuti jejaknya. Dalam perjalanan ke Green Moon Valley, tidak ada yang mau repot-repot menyambut mereka. Kedua kekuatan itu adalah peringkat tembaga, dan 2 penguasa pulau dari Pulau Gold Sun secara pribadi datang berkunjung. Namun Green Moon Valley tidak hanya tidak mengizinkan mereka untuk mendarat di dalam lembah, mereka bahkan tidak memiliki siapapun yang menerimanya. Cara mereka memperlakukan mereka sekarang sangat berbeda dari cara mereka memperlakukan mereka sebelumnya. Ketika mereka sudah setengah jalan ke lembah, Xing Yu Miao tiba-tiba berhenti dan menghela nafas pelan. Qin Lai, katanya, lakukan yang terbaik untuk menahan diri dari berbicara. Qin Lai mengangguk diam-diam, dan mereka terus berjalan. Perisai bulan dingin yang melindungi lembah bulan hijau tidak pernah pudar. Hanya ketika mereka bertiga tiba dalam jarak 1 meter dari perisai cahaya itu, seorang praktisi bela diri lembah bulan hijau muncul. Dia menunjuk Qin Lai dan berteriak, siapa orang ini? Saya dari Bloodfin Sect, kata Qin Lai sambil mendengus dingin. Saya minta maaf,
Tetapi lembah bulan hijau tidak memiliki hubungan dengan Sekte Vindara. Hanya 2 penguasa pulau di Pulau Matahari Emas yang diizinkan masuk ke lembah. Adapun Anda, kembali ke tempat asal Anda. Lembah bulan hijau tidak menyambutmu. Orang itu mencibir, lalu bergumam dengan suara lembut. Apa? Dia pikir kita 1000 tahun di masa lalu sebuah sekte yang kalah kehilangan hak untuk memerintah keluarga Miao sejak lama. Di sisi lain dari perisai cahaya, banyak junior keluarga Miao mengejek Qin Lai. Kamu dan kaummu hanyalah pengecut yang tidak berani kembali ke awan darahmu. Pegunungan selama 1000 tahun terakhir. Kamu adalah lambang rasa malu. Beraninya orang sepertimu datang untuk melihat keluarga Miao kita. Para junior ini lahir setelah keluarga Miao pindah ke Green Moon Valley. Tak satu pun dari mereka mengakui sekte iblis darah sama sekali, dan bahkan menganggap layanan keluarga Miao sebelumnya sebagai kekuatan bawahan bagi sekte iblis darah yang ditaklukkan sebagai bagian yang memalukan dari sejarah mereka. Penolakan mereka terhadap Bloodfin Sect adalah wajar, dan mereka tidak bisa diganggu untuk merasakan sedikit pun niat baik terhadapnya. Saat junior ini tertawa dan mencemooh, Shield of Cold Moon perlahan memudar untuk mengungkapkan jalan batu ke lembah. Sekitar selusin klan keluarga Miao berbaris di kedua sisi jalan batu itu. Sebagian besar dari mereka berada di alam manifestasi dan Nether Passage. Beberapa berada di alam pemenuhan. Paling tidak, mereka memandang Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan dengan normal. Ketika mereka menoleh ke Qin Lai, bagaimanapun, mata mereka hanya bisa digambarkan sebagai dingin. Silakan masuk ke lembah, Tuan Pulau. 5 penguasa lembah menunggu kedatanganmu. Salah satu anggota klan, seorang wanita tinggi dan cantik, berkata dengan acuh tak acuh. Adapun anggota sekte Bloodfin ini, tolong tunggu di luar. Wanita ini berada di tahap tengah dari rilem pemenuhan dan tampaknya berusia 27 atau 28 tahun. Dia mengenakan pelindung bahu primitif yang terbuat dari kulit binatang yang memiliki kait yang tergantung di sana. Armor coklat kehitaman yang menyerupai baja dingin melilit tubuhnya, menangkup payudaranya yang kokoh dan melingkari pinggulnya. Namun, lengan dan kakinya yang terbuat dari batu giok dibiarkan terbuka. Wanita ini memasang ekspresi tenang di wajahnya, matanya berkilauan dengan cahaya buas. Tubuhnya indah dan sensual, dan dia memancarkan aura yang menindas. Dia tampak seperti macan tutul liar yang lincah. Qin Lai hanya membutuhkan satu pandangan sekilas pada wanita ini untuk mengetahui bahwa dia adalah mawar berduri. Pria manapun yang mencoba memilihnya kemungkinan besar akan menemukan diri mereka tergores. Dia bukan sembarang anggota sekte Bloodfin, Meiyu, kata Xing Yu Yuan sambil tersenyum. Dia sendiri yang bisa mewakili Bloodfin Sect. Qin Lai melirik wanita itu, tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xing Yu Yuan kepadanya tentang tokoh inti dalam keluarga Miao. Dia segera ingat bahwa nama wanita ini adalah Miao Meiyu. Dia adalah putri tertua dari Master Lembah Kedua Green Moon Valley, Miao Wenfan. Dengan kekuatan rilem pemenuhannya, dia adalah praktisi bela diri paling berbakat dari generasi kedua keluarga Miao dan bahkan lebih kuat dari putra Miao Yangsu, Miao Hui. Meskipun Miao Meiyu beberapa tahun lebih tua dari Sue Moyan dan Song Tingyu, dia telah berhasil mencapai tahap tengah dari rilem pemenuhan, membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Terlepas dari siapa dia di Bloodfin Sect, memasuki Green Moon Valley bukanlah masalah yang sederhana. Miao Meiyu menyilangkan tangannya, menonjolkan kepenuhan payudaranya yang berbalut armor. Dia bersandar di pilar batu dengan binatang buas yang diukir di dalamnya dan memeriksa Qin Lai dengan mata kritis, berkata, kamu boleh masuk jika kamu benar-benar menginginkannya, tetapi pertama-tama kamu harus mengalahkan beberapa juniorku yang berada di alam yang sama, seperti kamu. Dia menunjuk ke arah klan keluarga Miao yang berdiri di samping jalan batu. Saat dia mengatakan ini, semua anggota keluarga Miao mulai tertawa aneh dan menggosok-gosokkan tangan mereka, tampak bersemangat untuk bertempur. Kalau begitu itu membuatnya mudah, kata Qin Lai sambil berjalan melewati saudara-saudara Xing. Dia tertawa saat dia mengambil langkah panjang ke dalam pertempuran. Saya melihat Anda memiliki keberanian. Miao Meiyu berseru dengan nada rendah, menatap Qin Lai dengan intens. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, Miao Liang. Seorang pemuda kecil dari keluarga Miao melompat keluar, gesit seperti mongkiroh, tiba-tiba menghalangi jalan Qin Lai ke depan. Saudara-saudara Xing mengerutkan kening. Alih-alih bergegas ke lembah, mereka dengan tenang menyaksikan Qin Lai. Di dalam lembah, di puncak istana tertinggi, 5 penguasa lembah-lembah bulan hijau memusatkan perhatian mereka pada pertempuran yang akan segera terjadi di bawah. Seperti yang aku pikirkan, Miao Kang mencibir. Kekuatan Bloodfin Sect benar-benar telah jatuh. Saya tidak percaya mereka mengirim anak nakal di alam Nether Passage untuk mengunjungi kami. Huff.
Mereka tidak mungkin berpikir bahwa segala sesuatunya sama seperti 1000 tahun yang lalu, bukan? Jika Sekte Bloodfin masih ingin keluarga Miao kita tunduk pada mereka, mungkin lebih bijaksana bagi kita untuk memberi mereka pelajaran sehingga mereka tidak akan terus memimpikannya kejayaan mereka sebelumnya, kata Miao Wenfan. Pertama mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh anggota generasi Sekte Bloodfin ini, kata Miao Yangsu dengan tenang. Kembali di pintu masuk lembah, Qin Lai melirik Miao Liang lalu menggelengkan kepalanya. Kau bukan tandinganku, katanya. Pergilah cari orang lain untuk aku lawan. Miao Liang hanya berada di tahap tengah dari alam Nether Passage. Qin Lai percaya bahwa lawan kaliber ini bukan tandingannya, jadi dia tidak ingin membuang waktu. Kita akan lihat tentang itu setelah kita bertarung. Miao Liang mendengus. Suara mendesing. Miao Liang melintas ke arah Qin Lai dengan raungan bergema, langsung memperpendek jarak di antara mereka seperti makhluk cahaya. Saat dia bergerak, sosok-sosok yang tidak jelas menjadi ada. Lebih dari selusin sosok muncul, masing-masing diselimuti aura angin kencang. Pada pandangan pertama, sepertinya Miao Liang telah meluncurkan serangan yang mengesankan pada Qin Lai dari segala arah sekaligus. Bang bang bang, tinju Miao Liang menghujani tubuh Qin Lai, mendaratkan sejumlah pukulan sengit dalam sekejap. Namun Qin Lai berdiri tak tergoyahkan seperti gunung, bahkan tidak repot-repot menyalurkan energi roh apapun untuk melindungi tubuhnya. Dia membiarkan dirinya benar-benar tak berdaya, menahan serangan Miao Liang hanya dengan tubuhnya yang gigih. Setiap serangan Miao Liang mengandung ledakan energi angin yang memasuki tubuh Qin Lai seperti tornado, mencoba untuk menyakitinya dan membuat sirkulasi internalnya menjadi kacau. Namun, serangan tingkat ini bukan apa-apa bagi Qin Lai. Anak ini tidak bisa dibuat dari batu, kan seru seorang anggota keluarga Miao. Tubuhnya sekuat batu dan jauh lebih kuat daripada praktisi bela diri Nether Passage Realm biasa, kata anggota keluarga Miao lainnya, ekspresi suram di wajahnya. Dia mungkin lebih tangguh daripada beberapa orang di alam pemenuhan. Buk 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 buk. Miao Liang menyerang Qin Lai berulang-ulang, setiap pukulannya menciptakan tornado mini dimanapun mereka mendarat. Tapi Qin Lai hanya berdiri di sana, tidak menggerakkan otot. Qin Lai tidak terlalu menatap Miao Liang, malah terus menatap Miao Meiyu. Mengapa kamu tidak memanggil seseorang yang lebih kuat? Dia bertanya dengan tenang. Miao Kui. Miao Meiyu berseru pelan. Seorang pemuda berotot, setinggi hampir 2 meter di tahap akhir alam Nether Passage muncul dari tengah-tengah klan lainnya. Dengan raungan serak, dia menyerang Qin Lai seperti binatang logam raksasa. Saat Miao Kui mengambil tindakan, Miao Liang meninggalkan serangannya yang gagal dan mundur. Tinju batu bergulir api kekerasan. Tinju Miao Kui menggembung secara tidak wajar saat dia meraung. Percikan terbang dari punggung tangannya. Suara mendesing. Miao Kui meninju udara, mengirimkan tinju besi cair yang sangat besar meluncur ke arah Qin Lai seperti meteor. Ruang di sekitar Qin Lai langsung terbakar dengan aura yang mendominasi dan ganas. Sekarang ini lumayan, katanya. Qin Lai mengangkat tangan ke udara dengan senyum di wajahnya, meraih tinju menyala yang meninju dia. Cahaya berdarah mengembun di ujung jarinya, langsung mengubahnya menjadi cakar hantu menangis darah. Percikan petir melompat melintasi ruang di antara setiap jari berdarah dari cakar itu, membuatnya tampak seolah-olah listrik memiliki pikirannya sendiri. Qin Lai menjangkau dengan cakar hantu menangis darahnya, mendorongnya langsung ke serangan gencar di depannya alih-alih menghindarinya. Pada saat itu, kilat menyambar saat cakar itu melepaskan aura darahnya yang kejam dan kejam. Bang! Api dan listrik bertabrakan dalam hujan bunga api, mengubah area di sekitar Qin Lai dan Miao Kui menjadi ruang energi yang mengamuk. Sinar cahaya berdarah Qin Lai meledakkan meteor berbentuk kepalan tangan Miao Kui, membuatnya meledak dan berhamburan. Baut petir melesat melewati meteor-meteor itu, melintasi ruang kacau antara Qin Lai dan Miao Kui dalam sekejap, menghantam dada Miao Kui dalam ledakan listrik. Listrik mengamuk di seluruh tubuh Miao Kui yang berotot, memancar dari mata, hidung, dan telinganya. Itu melonjak lebih dalam di dalam dirinya, mengalir melalui saraf, tulang, dan darahnya. Serangan Miao Kui tiba-tiba melambat hingga berhenti, listrik jelas melumpuhkannya dan membuat tubuhnya kaku. Dia tidak bisa lagi melemparkan tinju cair ke Qin Lai. Qin Lai hanya tersenyum dan berjalan melewati Miao Kui, maju lebih jauh ke lembah. Dia tidak bergerak untuk membunuh Miao Kui dalam keadaan lumpuhnya. Mata Xing Yuyuan berbinar. Setengah bulan yang lalu, ketika Qin Lai membantu Pulau Matahari Emas dalam berurusan dengan Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi, dia terutama mengandalkan 8 mayat dewa dan kekuatan tubuh leluhur darah. Saudara-saudara Xing tidak benar-benar menyadari kekuatan sejati Qin Lai.
Ketika Miao Meiyu menuntut agar dia mengalahkan praktisi bela diri keluarga Miao di alam yang sama dengannya sebelum mereka mengizinkannya masuk ke lembah, keduanya diam-diam menjadi khawatir. Mereka khawatir Qin Lai tidak akan bisa memasuki lembah bulan hijau. Melihat dia mengalahkan Miao Kui dan terus maju dengan tenang, Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan perlahan-lahan santai, berpikir dia benar-benar anggota Sekte Bloodfin. Pergantian peristiwa ini sedikit mengejutkan Miao Wenfan yang masih duduk di atas istana tertinggi di lembah. Aku tidak menyangka dia bisa mengalahkan bahkan Miao Kui. Namun Miao Wenfan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan cukup. Miao Tai masih belum memasuki medan pertempuran. Aneh sekali, kata Miao Yangsu dengan heran. Dia tidak hanya menggunakan seni roh darah. Dia memupuk banyak seni roh selain itu, setidaknya 2 yang lain. Dia hanya menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Miao Kang berseru, lebih baik menjadi ahli di satu bidang daripada mengetahui sedikit tentang segalanya. Itu benar, kata Miao Wenfan. Cara bela diri menekankan kedalaman penguasaan seseorang, bukan jangkauannya. Menyebarkan upaya Anda biasanya menghasilkan kegagalan. Mari kita terus menonton. Mungkin anak ini bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan, kata Miao Yangsu, rasa penasarannya terusik. Jika dia bisa mengalahkan Miao Tai, saya pribadi akan melihatnya dan melihat apa yang dia katakan. Kembali di pintu masuk lembah, Miao Meiyu memasang kerutan di wajahnya. Namun, dia masih memasang wajah tenang saat dia berteriak, Miao Tai. Seorang pemuda berotot di puncak alam Nether Passage berjalan keluar dari kerumunan klan keluarga Miao. Serahkan padaku, gerutunya. Saat Miao Tai muncul, Miao Kui menjadi agak pucat. Meskipun dia baru saja akan mengambil tindakan lagi, dia dengan enggan pindah ke samping. Keluarga Miao melayani Bloodfin Sect 1000 tahun yang lalu. Miao Tai berteriak saat dia berjalan menuju Qin Lai. Ini adalah tanda aib bagi semua klan keluarga Miao. Saya selalu ingin membersihkan sejarah kita dari rasa malu itu dan meminta Sekte Bloodfin melayani kita sebagai kekuatan bawahan sebagai gantinya. Saya akan meminta mereka memperlakukan kami sebagai tuan mereka, dan jika semuanya berjalan lancar, keluarga Miao kami akan menjadi kekuatan peringkat perak dalam 100 tahun. Setelah itu terjadi, kita akan membutuhkan beberapa pasukan peringkat tembaga untuk mendukung kita. Saya pikir Bloodfin Sect akan melakukannya dengan cukup baik. Apa katamu? Itu mimpi pipa jika saya pernah mendengarnya. Qin Lai tersenyum. Mimpi pipa hehehe aku ragu. Kehormatan apa yang mungkin dimiliki sekte yang tidak berani mengungkapkan dirinya selama 1000 tahun, terus-menerus berjuang di ambang kematian Miao Tai mencibir. Kita di sini sekarang, bukan Qin Lai bertanya dengan tenang. Di sini untuk bunuh diri. Seru Miao Tai, tertawa ketika dia akhirnya meluncurkan serangannya. Gumpalan energi roh ungu mulai bersinar di telapak tangannya tanpa ada yang memperhatikan, mewarnainya dengan cahaya ungu. Asap dan lingkaran cahaya, keduanya ungu juga, perlahan naik dari tubuhnya. Mereka memberinya penampilan kabur, hampir seolah-olah dia adalah Fata Ana. Cermin surgawi ilusi ungu, kata Qin Lai, sedikit mengernyit. Kamu pasti telah berkultivasi di Illusory Demon Sect. Saat dia merenungkan informasi itu, cahaya ungu di Miao Tai perlahan melebar membentuk cermin ungu yang sangat besar. Cahaya dipantulkan dari cermin itu, menciptakan banyak Miao Tai dari udara tipis. Setiap orang dari mereka memiliki jiwa, darah, dan aura. Miao Tai tampaknya telah menggandakan dirinya ribuan kali. Ini adalah seni roh yang unik untuk Sekte Iblis Ilusi yang membuatnya sulit untuk menargetkan penggunanya, menjaga lawan mereka dari mengunci mereka bahkan dengan kesadaran jiwa mereka. Miao Tai jelas telah berkultivasi di Illusory Demon Sect ketika dia masih muda. Satu-satunya cara dia bisa mengeksekusi cermin surgawi ilusi ungu dengan sangat terampil adalah jika dia diajari oleh ahli sekte setan ilusi. Itu benar, Miao Tai mendengus dingin. Saya menganggap Illusory Demon Sect sebagai kekuatan peringkat silver sejati. Sekte Bloodfin tidak pantas mendapatkan gelar itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, salinan ungu yang memutar dan melengkung dari Miao Tai tiba-tiba berubah menjadi aliran energi ungu yang menyerbu Qin Lai. Aliran dingin energi ungu ini membanjiri Qin Lai, dan jauh sebelum mereka bahkan bisa menyentuh kulit Qin Lai, dia bisa merasakan aliran dingin yang menusuk tulang di atasnya. Saya tidak berpikir Anda menyadari hal ini, tapi kakak senior Anda, Sue Moyan, juga anggota dari Sekte Bloodfin, kata Qin Lai acuh tak acuh. Dia mungkin telah meninggalkan Sekte Iblis Ilusi sekarang. Tiba-tiba, puluhan benang berdarah meledak dari tubuh Qin Lai. Mereka menyerupai ular berdarah jahat yang menggeram saat mereka menyerang Miao Tai sebagai balasannya. 610.